Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan perjalanan Su King menuju wilayah Phoenix terlarang untuk berburu material langkan dan mengunjungi kuil Sabe surga ekstrim. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dengan ditangkapnya Yoki Fan, tantangannya benar-benar hilang dan tidak ada yang melakukannya. Perjamuan perayaan 7 pupil darah masih berlanjut. Adapun Su King, setelah sepenuhnya berurusan dengan masalah merpati malam, dia bersiap untuk meninggalkan sekte untuk perjalanan. Tempat yang dia tuju adalah Phoenix Forbidden. Dia telah membeli hampir semua rumput beracun dan racun yang bisa dia beli di sekte tersebut. Setelah kumpulan serangga hitam ke-16, dia menemui hambatan. Rencananya untuk menyempurnakan pil pembatasan racun terpengaruh. Dia tidak bisa melanjutkan. Setelah Su King mempelajarinya, dia merasa itu seharusnya karena tingkat rumput beracunnya tidak cukup tinggi. Dia membutuhkan racun yang lebih jahat dan ganas untuk memungkinkan serangga hitam kecil menembus kemacetan ini. Su King merasa bahwa tempat yang paling cocok untuk rerumputan beracun di sekitarnya adalah Phoenix terlarang. Selain itu, reruntuhan yang disebutkan Kapten berisi warisan saber surga ekstrim juga ada di Phoenix terlarang. Su King berencana untuk pergi melihatnya. Dengan mengingat rencana ini, Su King mulai mengumpulkan dan membeli informasi tentang Phoenix terlarang untuk beberapa hari ke depan. Daerah terlarang ini terletak di dekat sekte dan juga merupakan daerah di mana puncak pertama melatih diri. Dengan demikian, kekuatan yang paling memahami Phoenix terlarang di seluruh benua Nanhuang adalah puncak pertama 7 pupil darah. Secara alami ada banyak informasi. Namun, Su King tidak mempercayai orang-orang dari puncak pertama, jadi dia lebih suka menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli informasi dari berbagai sumber dan membandingkannya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga pergi ke Departemen Intelijen untuk melakukan penelitian. Pada akhirnya, setelah melalui sekitar 100 dokumen, dia merangkum informasi tersebut secara komprehensif. Ini termasuk beberapa tempat yang dia pilih yang mengandung racun dan beberapa wilayah entitas aneh yang bisa memberinya racun. Beberapa detail juga sepenuhnya dipahami oleh Su King setelah banyak perbandingan. Dia kemudian mulai secara terbuka dan diam-diam menyiapkan beberapa barang untuk menuju ke Phoenix terlarang. Dia juga meminta seseorang untuk mengeluarkan setetes darah jantung dari merpati malam yang dipenjara. Ribuan pembudidaya merpati malam di penjara dan darah jantung mereka mengisi 11 botol. Setelah Su King memeriksanya, dia menyimpannya di tas penyimpanannya. Darah jantung ini dapat digunakan sebagai mata uang untuk memperdagangkan barang-barang di tempat entitas aneh di Phoenix Forbidden. Sementara Su King bersiap, kunjungan dari luar terus berlanjut. Setiap hari, kekuatan yang berbeda akan tiba. Saat 7 pupil darah menjadi semakin hidup, sebuah faksi besar yang menyebabkan diskusi panas lainnya di antara para murid 7 pupil darah tiba. Altar Litu Dao, salah satu dari 6 kekuatan utama di Provinsi Yinghuang. Sekte Litu Nanhuang sebenarnya adalah cabang dari Altar Litu Dao. Oleh karena itu, kedatangan orang-orang dari Dao Altar menyebabkan Sekte Litu Nanhuang sangat mementingkan hal itu. Kali ini, 5 orang dari Altar Litu Dao datang. Su King tidak melihat mereka secara pribadi tetapi mempelajarinya melalui laporan. Kelima orang ini adalah anak baptis Altar Litu Dao yang setara dengan Yang Mulia Sekuense. Ketika dia sedang memeriksa laporan tentang 5 anak baptis dari Altar Litu Dao, tangan Su King yang memegang laporan itu tiba-tiba berhenti. Ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia memikirkan kembali sesuatu. Saudaranya, di antara 5 anak baptis Altar Litu Dao, Su King pernah melihat salah satu dari mereka sebelumnya di perkemahan pemulung. Itu adalah kakak dari gadis kecil dengan bekas luka di wajahnya. Aku ingin tahu bagaimana dia sekarang. Seorang gadis kecil dengan wajah kotor muncul di benak Su King. Dia berdiri di tengah angin dan salju dan tersenyum padanya. Saat kepingan salju turun, dia memberinya sepotong permen. Kakit, setiap kali aku tidak bahagia, ibuku akan memberiku permen, dan aku akan senang saat memakannya. Ini permen terakhirku. Saya akan memberikannya kepada Anda. Kakak Kit, kamu harus bahagia. Su King terdiam. Dia memikirkan kata-kata Grandmaster Bai. Selama kita tidak mati, kita akan bertemu lagi. Beberapa hari kemudian, ketika semua persiapan untuk Phoenix terlarang selesai, Su King meninggalkan pelabuhan 176 larut malam. Dia melewati jalur puncak pertama dan melaju melewati malam, langsung menuju Phoenix terlarang. Pada saat yang sama ketika Su King pergi, di pavilion puncak ke-7 dari 7 mata darah, saat cahaya bulan berserakan, seorang lelaki tua dengan wajah keriput mengenakan jubah taois hitam dan gumpalan cahaya yang mengalir berkedip-kedip di matanya sedang bermain catur dengan tuan tua ke-7. Orang tua ini tak lain adalah nenek moyang 7 pupil darah, Sue Lianzi. Cahaya yang mengalir di matanya adalah manifestasi dari alam besar tempat dia berada. Ini adalah tahap pertama dari Nihility Realm, yang disebut Shattering Thousand Dao. Setiap aliran cahaya di matanya adalah Great Dao. Selain mereka berdua,
Ada juga seorang wanita paruh baya di sampingnya. Wanita ini mengenakan gaun istana dan tampak luar biasa. Dia tanpa ekspresi menuangkan teh untuk mereka berdua. Jika Suking ada di sini, dia akan dapat mengenali sekilas bahwa wanita paruh baya ini adalah Bibi Ding Sue. Nenek moyang, Sue Lianzi, mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Dia memandang tuan tua ketujuh, yang sedang menatap papan catur dan memikirkan langkah selanjutnya, dan tersenyum. Old Seventh, menurutmu apa langkah aliansi 7 sekte selanjutnya dalam permainan catur ini? Mereka telah membuat keributan besar dan mempublikasikan bahwa mereka mencoba untuk menghukum 7 pupil darah. Karena mereka melakukan ini, di mana target mereka yang sebenarnya? Sue Lianzi berkata dengan tenang dengan senyum palsu. Saya tahu leluhur sedang menguji saya, tapi saya bodoh. Aku tidak tahu. Tuan tua ketujuh berpura-pura bingung. Kamu masih suka bersembunyi. Sue Lianzi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tuan tua ketujuh juga mengungkapkan senyuman. Dia sepertinya sudah memikirkan langkah selanjutnya, jadi dia mengambil bidak catur dan meletakkannya di papan catur. Bahkan jika 7 bagian yang lebih rendah dimakan, itu tidak akan berarti banyak. Namun, jika satu bagian atas saja dimakan, bukankah semuanya akan menjadi hidup? Misalnya, aliansi 7 sekte sedang menuju ke selatan dengan cara yang megah dengan aura yang mengesankan, tetapi kenyataannya, tujuan mereka pasti ke utara. Aliansi 7 sekte telah lama mendambakan sungai pengayaan abadi di utara. Jika bukan karena fakta bahwa Grand Affairs Immortal sekte menghalangi perkembangan aliansi dalam segala hal, aliansi tersebut pasti tidak akan berada dalam kondisi mereka saat ini, jadi kita mungkin akan melihat hasilnya segera. Ini juga nyaman bagi kita untuk melakukan sesuatu jika urusan besar marah, kata tuan tua ketujuh dengan lembut. Ada banyak zona terlarang di benua Nanhuang tetapi hanya ada satu wilayah terlarang. Itu adalah Phoenix terlarang. Wilayahnya sangat luas sehingga menempati lebih dari setengah benua Nanhuang. Jika bukan karena pegunungan kebenaran yang memisahkannya dan beberapa alasan khusus, area Phoenix terlarang mungkin akan lebih besar lagi. Meski begitu, jangkauan Phoenix terlarang masih berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, beberapa daerah bahkan tersebar di pegunungan kebenaran. Jika ini terus berlanjut, seluruh benua Nanhuang akan menjadi Phoenix terlarang dalam ribuan tahun. Perbedaan antara zona terlarang dan daerah terlarang adalah ras asli mereka. Zona terlarang sebagian besar dihuni oleh binatang buas, entitas aneh, atau reruntuhan dan anjing laut misterius. Namun, tidak ada ras cerdas di zona terlarang. Hanya daerah terlarang yang memiliki kemampuan melahirkan ras dengan kecerdasan. Misalnya, tanah terlarang mayat di laut terlarang. Inilah mengapa ras mayat laut lahir. Apalagi, lokasi mereka hanya berada di pinggir mayat terlarang. Ada ras serupa di Phoenix terlarang. Namun, karena Flame Phoenix bersahabat dengan umat manusia, itu tidak memungkinkan ras yang lahir di Phoenix terlarang keluar. Semua pihak hidup damai dan tidak saling mengganggu. Bahkan jika terkadang ada pasukan manusia yang memasuki Phoenix terlarang, itu akan sama saja. Terlepas dari apakah mereka pergi ke sana untuk mendapatkan sumber daya atau berburu binatang buas, mereka akan menghindari ras cerdas di Phoenix terlarang. Namun, ada juga beberapa ras terlarang Phoenix yang berdagang dengan ras manusia. Misalnya, jalur hantu. Itu adalah bazar, pasar hantu dan roh. Ini bukanlah ras yang unik di Phoenix terlarang. Kenyataannya, ada ras serupa di banyak daerah terlarang. Mereka sering tampak seperti sebuah kota tetapi aneh dan indah dan semua keberadaan di dalamnya adalah entitas yang aneh. Barang-barang yang mereka jual sebagian besar bersifat jahat dan seringkali merupakan sumber daya langka di wilayah manusia. Target pertama Suking setelah memasuki Phoenix Forbidden adalah jalan hantu. Jalan hantu sangat halus tanpa lokasi tetap, tetapi seseorang tidak dapat mengandalkan keberuntungan untuk masuk. Saat itu larut malam dan sosok Suking seperti hantu saat dia melaju ke depan. Terkadang, dia akan melompat dan terkadang, dia akan mengubah arah. Terkadang, dia akan terbang ke mahkota pohon dan mengamati sekelilingnya dengan cermat. Kadang-kadang, dia mengeluarkan bedak dari sakunya dan menyebarkannya ke sekelilingnya. Jika seorang kultivator puncak pertama menyaksikan tindakan Suking, mereka pasti akan sangat terkejut. Ini karena semua tindakan Suking mahir dan benar. Dia melompat karena ada binatang merayap tersembunyi di tanah. Perubahan arah yang tiba-tiba itu karena ada sarang laba-laba dan pemburu di depannya. Dia terbang ke mahkota pohon untuk mengamati arah dengan lebih baik sehingga dia tidak tersesat di hutan. Alasan kenapa dia tidak terbang adalah karena langit di zona terlarang tidak tertutup sama sekali. Seseorang tidak akan pernah tahu dari mana bahaya tiba-tiba muncul. Meskipun kekuatan tempur Suking saat ini luar biasa, dia masih merasakan penghormatan terhadap zona terlarang. Penghormatan ini telah menyatu ke dalam darahnya. Selama darahnya masih mengalir, itu tidak akan hilang. Tidak peduli zona terlarang mana, pembunuhan yang tidak berarti tidak diinginkan. Bau darah akan selalu menjadi salah satu faktor yang menarik binatang buas yang kuat. Suking menyipitkan matanya. Tangan kanannya tiba-tiba terulur dan meraih serangga aneh yang terbang keluar dari tanah di sampingnya.
Serangga ini ramping dan panjangnya sekitar 3 inci. Itu tampak seperti ikan tetapi ekornya memiliki paku yang tajam. Saat dia keluar, tubuhnya terbang terbalik dan paku ekornya digunakan sebagai senjata, mencoba menembus leher Su King. Ikan berduri darat. Su King menghancurkan kepala ikan itu dan membuang mayatnya ke dalam tas penyimpanannya. Pembunuhan yang tidak berarti tidak diinginkan, tetapi membunuh untuk mendapatkan sumber daya. Paku pada ikan paku darat ini mengandung sejenis racun yang dapat menimbulkan ancaman besar bagi pembudidaya foundation building yang belum membentuk api kehidupan. Meskipun ini adalah pertama kalinya Su King di Phoenix terlarang, dia sangat akrab dengan lingkungan di zona terlarang dan tumbuhan. Dia bahkan secara khusus membuat persiapan untuk perjalanan ini. Dia juga telah memeriksa banyak informasi tentang ras dan binatang buas di Phoenix terlarang. Pada awalnya, ketika orang pertama kali menemukan jalur hantu, mereka sepenuhnya mengandalkan keberuntungan untuk masuk. Setelah bertahun-tahun berdagang antara kedua belah pihak, jalur hantu mulai membagikan item yang disebut Ghost Flute. Pada pukul 1:15 hingga tengah malam, di area kosong Phoenix terlarang, bentuklah pola segitiga dengan 3 pohon. Nyalakan 3 lilin dan letakkan dalam 3 arah. Saat Anda berada di tengah dan meniup seruling hantu, jalur hantu akan muncul di depan Anda. Su King bergumam dalam hati. Ini adalah metode paling benar yang dia temukan setelah membandingkan banyak informasi. Selain itu, dia juga membeli suling hantu dari sekte tersebut. Saat dia melaju, Su King melihat ke langit. Dia kemudian mendarat di pohon besar dan mengamati sekelilingnya. Tempat ini cukup cocok. Su King melambaikan tangan kanannya dan tongkat besi hitam itu langsung terbang keluar, menyapu dengan ganas di sekitarnya. Segera, saat kilat hitam menyambar, 3 pohon besar terputus dari tanah. Ketiga pohon itu mendarat di tanah dengan keras. Pohon tempat Su King berada adalah salah satunya. Saat ketiga pohon itu menabrak tanah, tubuh Su King melayang. Dia melambaikan tangannya. Posisi 3 pohon besar di tanah berubah, membentuk segitiga. Ketika tongkat besi hitam tiba, leluhur sekte berlian mengamati sekelilingnya dengan waspada, tampak seperti dia dengan setia melindungi tuannya. Su King mendarat di antara 3 pohon. Dia kemudian mengeluarkan 3 lilin putih dan meletakkannya di pohon. Setelah itu, dia mengeluarkan seruling yang terbuat dari tulang. Memegang seruling, Su King memandang ke langit, menunggu waktu yang tepat. Tidak lama kemudian, sudah 1/4 hingga tengah malam. Su King mengambil seruling hantu dan meniupnya dengan ringan. Suara yang menusuk telinga terdengar dari seruling hantu. Pada saat ini, angin dingin tiba-tiba muncul. Angin dingin bertiup kencang dan nyala lilin bergoyang kencang. Itu membawa rasa dingin yang tak terlukiskan yang meresap ke udara. Tanah langsung membeku dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya tertutup embun beku. Nyala api ketiga lilin itu pun berubah warna menjadi hijau. Ada juga gumaman di udara. Tidak mungkin mendengar apa yang mereka katakan. Seolah-olah banyak orang berbisik. Suara-suara ini memasuki pikiran Su King, menyebabkan pikirannya bergetar. Di kejauhan, kabut naik. Kabut datang sangat tiba-tiba, seolah-olah muncul begitu saja. Kisarannya tumbuh semakin besar hingga memenuhi area tertentu dan menutupi pepohonan di hutan. Setelah itu, sebuah kota muncul dalam kabut. Tembok kota ini berwarna abu-abu dan semua bangunan di dalamnya berwarna abu-abu. Dari gayanya, memancarkan perasaan kuno, seolah-olah sebuah kota kuno yang terkubur dalam sejarah telah muncul kembali di dunia manusia. Kota sangat hidup. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terlihat mengambang di dalam. Ada banyak dari mereka dan mereka semua terlihat berbeda. Ada yang tidak berkepala, ada yang bertubuh binatang buas, ada yang bertubuh tinggi, ada yang bertubuh ramping, dan ada yang bermulut besar sehingga tangan mereka memegang rahang. Ada juga beberapa yang tubuhnya dikelilingi oleh pikiran jahat. Tidak hanya ada hantu yang berkeliaran, tetapi juga ada toko yang tak terhitung jumlahnya. Pemilik toko juga merupakan entitas yang aneh dan tampak menyeramkan. Jika manusia fana melihat ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Ini adalah kota hantu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mungkin ada orang yang hidup di dalam tetapi mereka semua menyembunyikan aura mereka, menyebabkan seluruh tubuh mereka dipenuhi dengan zat anomali yang padat. Hanya dengan begitu mereka tidak akan ditemukan. Ini juga salah satu aturan untuk memasuki jalur hantu. Meskipun jalur hantu bersedia berdagang dengan umat manusia, aturannya adalah bahwa zat anomali di tubuh mereka padat dan akan bermutasi. Selain itu, kota hantu yang dipenuhi dengan entitas aneh yang tak terhitung jumlahnya ini jelas dipenuhi dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya tetapi sepi. Seolah-olah semua keberadaan di dalam tidak bisa berbicara. Hal yang paling jelas adalah kepala besar yang melayang di tengah kota ini. Kepala ini melayang di udara. Sepertinya itu milik manusia paruh baya tetapi tidak memiliki rambut. Itu seperti kepala seorang biarawan. Matanya tertutup dan tetap tidak bergerak di udara. Ada rantai di sekelilingnya yang menekan dan menyegelnya. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa rantai itu dibentuk oleh lengan tanpa kulit yang saling terjerat. Di 4 gerbang kota-kota hantu ini,
Ada pria jangkung dan kekar yang tidak mengenakan apa-apa di bagian atas tubuh mereka dan memiliki kepala bayi. Mereka membawa pedang hantu hitam sepanjang 50 kaki di pundak mereka. Melihat semua ini, tatapan Su King dialihkan dan ada beberapa gelombang di benaknya. Dia belum pernah melihat kota hantu terlarang Phoenix sebelumnya, tetapi pemandangan ini persis seperti informasi yang telah dia periksa. Setelah dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia ingat bahwa dia pernah melihat kota hantu di dasar laut terlarang. Kalau begitu, apakah tempat itu juga jalur hantu? Su King tidak segera masuk. Sebaliknya, dia mengamati dengan cermat. Lambat laun, lilin di sekelilingnya bergoyang semakin kencang di bawah angin dingin. Su King tidak cemas. Dia terus mengamati semua detail sampai dia yakin tidak ada yang salah. Ketika lilin di sekitarnya akan padam dan kota hantu di kejauhan akan kabur dan menghilang lagi, dia tersedot ke arah bayangan. Segera, zat anomali di tubuhnya meningkat tajam. Dalam sekejap mata, zat anomali dalam dirinya tampak begitu padat sehingga dia bisa bermutasi kapan saja dan kulitnya menjadi hitam. Akhirnya, kabut yang dibentuk oleh zat-zat anomali yang padat bertahan di sekitar tubuhnya. Baru saat itulah Su King berjalan menuju kota hantu di depannya selangkah demi selangkah. Setiap langkah yang dia ambil membawanya sekitar 30 kaki jauhnya. Setelah beberapa tarikan napas, Su King telah melangkah ke dalam kabut dan berjalan ke gerbang kota hantu. Saat dia tiba, tatapan pria kekar di kedua sisi mendarat di Su King. Su King tidak berhenti di jalurnya, membiarkan tatapan kedua hantu itu mendarat padanya saat dia berjalan ke kota. Saat dia masuk, tatapan di belakangnya menghilang. Pada saat ini, kabut di sekitarnya langsung meningkat pesat, menutupi sekeliling, menyebabkan Su King tidak melihat apa-apa selain kabut di kejauhan. Seolah-olah tempat ini telah diisolasi dari dunia luar dengan kedatangan seorang pedagang. Bulan di langit telah berubah menjadi hijau dan memancarkan cahaya gelap yang tersebar di kota. Ini sejalan dengan informasi yang telah diselidiki Su King. Dia secara bertahap berjalan ke jalan yang panjang dan bergabung dengan entitas aneh yang tak terhitung jumlahnya, berjalan bersama para hantu. Namun, pada saat itu, hidung kepala biksu besar di tengah kota tiba-tiba bergerak, seolah-olah sedang mengendus sesuatu. Kelopak matanya sepertinya akan terbuka, tetapi saat cahaya gelap pada rantainya berkedip-kedip, ia kembali diam. Su King melihatnya dan matanya sedikit menyipit. Ada hantu yang tak terhitung jumlahnya di jalan yang panjang. Tatapan Su King menjauh dari kepala biksu itu. Dia kemudian melihat sekeliling. Dia melihat hantu yang seluruh tubuhnya seperti kertas. Saat berjalan, ia bahkan mengambil kuas dan menggambar garis mata di wajahnya. Ada juga hantu yang benar-benar basah kuyup. Tetesan air yang menetes darinya membentuk serangga hantu bermata 6 yang mengikutinya. Ada juga imp yang terlihat seperti anak berusia 3 tahun dengan mata merah, telinga panjang, dan tubuh hitam yang agak merah. Mereka bermain dan berlari di lapangan. Ada juga seekor kucing berbulu tergeletak di sebuah bangunan tidak jauh dari sana, memegang kepala berdarah di cakarnya dan menjilatinya. Gas hitam yang merasuki tubuhnya menunjukkan bahwa dia juga sejenis hantu. Adapun hantu tanpa kepala, hantu berbentuk binatang, kerangka, atau hantu berkabut berwajah banyak, mereka ada di mana-mana. Ada yang mengambang, ada yang merangkak di tanah, ada yang duduk di atas hantu lain, ada yang terbang di langit, bahkan ada yang berubah menjadi wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya yang saling menggigit. Mereka mengeluarkan tawa tanpa suara dan bergegas maju. Masing-masing memancarkan aura jahat dan rasa lapar. Setelah Su King merasakannya, dia menjadi lebih waspada. Saat dia bergerak maju, dia juga mengamati toko di kedua sisi, mencari apa yang dia butuhkan. Seluruh jalan tampak ramai dengan hantu. Itu sama di dalam dan di luar toko. Satu-satunya hal yang menakutkan adalah bahwa itu benar-benar sunyi. Su King juga tidak bersuara dan melayang ke depan sambil memeriksa toko. Tiba-tiba, pikirannya bergerak dan dia melihat ke depan. Di depannya, sesosok hantu berwajah binatang dengan potongan besar kulit hitam membusuk sedang berjalan ke arahnya sambil memegangi dagunya. Aura mengerikan menyebar dari entitas aneh ini. Dari kelihatannya, sepertinya ingin bertabrakan dengan Su King. Tidak ada fluktuasi di mata Su King. Pada saat ini, zat anomali padat menyebarkan lebih banyak kabut di sekelilingnya. Saat bergejolak, itu berubah menjadi wajah hantu jahat yang menyeringai pada hantu berwajah binatang itu. Matanya mengungkapkan keserakahan dan keinginan. Wajah hantu ini dibentuk oleh bayangan. Sejak tiba di sini, ia ingin melahap hantu tetapi Su King tidak mengizinkannya. Oleh karena itu, ia hanya bisa menahan diri. Sekarang salah satu dari mereka berjalan ke arahnya, dia sangat terkejut. Sebelum Su King bisa bergerak, wajah hantu yang dibentuk oleh kabut itu keluar dan membuka mulutnya untuk melahap pihak lain. Kecepatannya sangat cepat sehingga hantu berwajah binatang itu langsung menghilang tanpa jejak. Wajah hantu kembali dengan kepuasan. Su King melirik bayangan di kabut. Dia tidak peduli dengan itu dan terus maju. Adegan ini hanyalah selingan kecil. Hantu di sekitarnya tidak terkejut. Begitu saja, Su King terus berkeliaran di sekitar kota sebelum dia berhenti di depan sebuah toko.
Barang-barang yang dijual di toko ini adalah semua jenis racun jahat. Racun jenis ini tidak memiliki bentuk fisik dan seperti kabut. Ada beberapa yang ilusi dan disegel dalam kepala hantu hijau. Barang-barang di toko ini semuanya adalah kepala hantu dengan berbagai ukuran yang melayang di udara. Mereka semua memiliki ekspresi tersenyum. Tatapan Suking menyapu. Setelah melihat lebih dekat, dia merasa puas. Apa yang dia temukan di sini adalah yin ekstrim dan racun jahat semacam ini. Kecuali yang hidup memiliki seni kultivasi khusus, akan sangat sulit untuk mengumpulkan jenis racun ini. Hanya entitas aneh yang bisa bersentuhan dengannya. Suking menatap penjaga toko. Penjaga toko ini tampak seperti beruang. Bibirnya merah seperti cinabar, matanya seperti cermin, tanduk panjang di kepalanya dan sayap hijau di punggungnya. Itu memiliki ekor macan tutul yang panjangnya lebih dari 10 kaki. Itu juga mengamati Suking. Setelah tatapannya bertemu dengan mata Suking, ia membuka mulutnya yang berdarah dan tampak tersenyum. Suking dengan tenang meraih. Segera, 13 dari 100 kepala hantu yang mengambang di toko terbang dan melayang di depan Suking dan penjaga toko. Suking kemudian mengeluarkan botol kecil dan mendorongnya. Ekor penjaga toko langsung melingkari botol kecil itu, meninggalkan bayangan. Diam-diam, botol kecil itu pecah dan bau darah menyebar, memperlihatkan segumpal darah. Benjolan ini adalah darah jantung para pembudidaya merpati malam. Ada sekitar beberapa ratus tetes dalam botol. Saat penjaga toko membawanya ke mulutnya dan menikmatinya dengan gembira, Suking melihat bayangan jiwa muncul di darah jantung. Mereka adalah sosok pembudidaya merpati malam. Penjaga toko itu mengangguk puas. Suking mengambil kepala hantu di depannya dan meletakkannya di tas penyimpanannya. Dia kemudian berbalik dan pergi, terus berjalan di jalan hantu. Dia bolak-balik melewati kerumunan entitas aneh dan berhenti di depan beberapa toko untuk membeli barang. Malam akan segera berlalu. Suking mencari lama sekali dan akhirnya menemukan barang terakhir yang dia inginkan. Itu di toko yang terlihat seperti penginapan. Ada mayat tergantung di toko. Ada tubuh manusia, binatang, bukan manusia, dan figur ilusi. Mereka semua digantung di dinding dengan kait tetapi mereka masih hidup. Ada lilin dengan berbagai warna yang menyala di bawah yang sepertinya menyebarkan maksud misterius, menyebabkan makhluk hidup ini memancarkan berbagai emosi. Ada yang mabuk, ada yang marah, ada yang sedih, dan ada yang gembira. Seolah-olah mereka berada dalam mimpi yang berlangsung seumur hidup. Yang menarik perhatian Suking bukanlah makhluk hidup ini, melainkan lilin di bawah. Toko ini menjual lilin semacam itu. Mengenai item ini, Suking telah melihatnya di informasi yang dia beli dari sekte sebelum dia datang ke sini. Dia tahu bahwa ini sebenarnya sejenis racun dan namanya sangat enak didengar. Itu disebut keracunan 3 nyawa dan harganya sangat mahal. Ini juga tujuan utama Suking datang ke sini. Setelah melihat ini, dia tidak segan-segan mengeluarkan 4 botol kecil dan meletakkannya di depan penjaga toko. Penjaga toko-toko ini adalah seorang lelaki tua berjubah kuning dan dia terlihat normal. Dia melihat botol-botol kecil yang diambil Suking dan menggelengkan kepalanya. Begitu dia menggelengkan kepalanya, wajahnya terus berubah. Pertama, dia menjadi pemuda yang tampan, kemudian menjadi wanita tua yang dipenuhi keriput. Setelah itu, dia menjadi anak yang nakal. Suking mengerutkan kening. Dia hanya memiliki 11 botol kecil darah jantung dan telah menggunakan 5 botol sebelumnya. Menurut informasi yang dia peroleh, 4 botol cukup untuk membeli 3 nyawa mabuk. Setelah merenung sejenak, Suking mengeluarkan satu lagi dan meletakkannya di depan penjaga toko. Penjaga toko melirik Suking dalam-dalam tetapi masih menggelengkan kepalanya. Wajah Suking, yang tersembunyi di balik kabut, menjadi gelap. Setelah hening sejenak, dia mengeluarkan botol kecil terakhir. Namun, penjaga toko masih menggelengkan kepalanya. Dia sepertinya tahu bahwa Suking telah mengambil semuanya, wajahnya berubah berkali-kali dan akhirnya menjadi kosong. Setelah dia menjadi pria tak berwajah, dia menunjuk ke wajah Suking. Suking terdiam. Dia menghitung waktu. Fajar sudah sangat dekat. Dia ingat bahwa dalam perjalanannya ke sini, hanya ada toko yang menjual lilin ini. Dia maju selangkah. Api kehidupan di tubuhnya berkedip-kedip dan lentera kehidupan bersinar terang, seolah-olah dunia sedang bangkit dan terbakar di dalamnya. Aura menakutkan meletus dari tubuhnya, membentuk gelombang panas yang dikombinasikan dengan darah dan ki agung gagak emas menyebar ke segala arah. Penjaga toko tidak lagi berwajah tetapi dengan cepat berubah menjadi seorang lelaki tua. Ekspresinya berubah drastis. Melihat Suking hendak menyerang, dia mengibaskan lengan bajunya tanpa ragu. Segera, 7 lilin terbang dari belakangnya dan melayang di depan Suking. Setelah itu, dia mundur beberapa langkah dan menunjukkan ekspresi menjilat. Suking mengerutkan kening. Dia menyimpan lilin dan mengambil 6 botol kecil juga sebelum berbalik untuk pergi. Dia berjaga-jaga sepanjang jalan dan memperhatikan perubahan di langit. Menurut informasi yang dia peroleh, begitu seseorang memasuki jalur hantu, mereka tidak akan bisa keluar terlebih dahulu. Mereka harus menunggu fajar untuk meniup seruling hantu sebelum mereka bisa pergi.
Saat ini, fajar tidak jauh. Su King berjalan di jalanan dan menunggu dalam diam. Tidak lama kemudian, ketika langit agak cerah, Su King segera menemukan bahwa semua hantu di sekitarnya dan kota ini dengan cepat berubah menjadi transparan, seolah-olah mereka akan menghilang. Namun, pada saat ini, di udara di tengah kota hantu, mata kepala biksu besar yang diikat oleh rantai yang dibentuk oleh lengan yang tak terhitung jumlahnya perlahan terbuka. Matanya semerah api penyucian. Hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya berjuang di dalam dan mengeluarkan jeritan tanpa suara dengan ekspresi menyakitkan. Itu menimbulkan perasaan kacau yang tak terbandingkan, menyebabkan ekspresi kepala biksu itu menjadi sedikit bingung. Pada saat itu, kepala berhenti bergerak. Tatapannya yang kacau, seperti biasa, menyapu seluruh kota hantu sebelum fajar. Di kota hantu ini, ada lebih dari 10 sosok di lokasi berbeda yang tidak menjadi transparan. Mereka semua adalah pembudidaya yang datang untuk berdagang dan sedang menunggu fajar. Mata biksu itu menyapu orang-orang ini satu persatu. Ketika tatapannya tertuju pada Su King, tiba-tiba ia bergetar dan hidungnya berkedut. Setelah mengendus, matanya menyala. Su King juga merasakannya dan ekspresinya berubah. Pada saat yang sama, suara sekeras dan semegah guntur terdengar dari kepala biksu itu. Gagak emas! Gagak emas memperhalus rasku! Gagak emas harus mati! Saat suara ini muncul, fajar menyingsing dan seluruh kota hantu langsung terdiam. Ini juga satu-satunya suara yang didengar Su King malam itu. Suara ini mengandung kekuatan yang tak terduga. Setelah memasuki telinga Su King, seluruh tubuhnya bergetar dan jiwanya menjadi tidak stabil, seolah-olah akan runtuh. Untungnya, lentera kehidupan payung hitam melindungi jiwanya, memungkinkan Su King pulih. Dia segera mengeluarkan seruling hantu dan meniupnya. Suara yang menusuk telinga menyebar ke segala arah. Saat bergema, semua yang ada di sekitar Su King menghilang dengan cepat. Hanya dalam sekejap, sosok Su King muncul di hutan, tempat dia mendirikan 3 pohon sebelumnya. Adapun kota hantu, tidak ada tanda-tandanya. Di kejauhan, pancaran api merah muncul di cakrawala. Matahari sedang mengangkat kepalanya dan cahaya menyebar kemana-mana. Pada saat yang sama, di wilayah terlarang ini, sangat jauh dari tempat Su King berada, juga terdapat sebuah kota di sana. Namun, kota ini benar-benar berbeda dari kota hantu. Itu adalah keberadaan jasmani dan telah berubah menjadi reruntuhan bertahun-tahun yang lalu. Di bawah penutup malam, samar-samar orang bisa melihat dinding dan debu yang rusak. Di sebelah timur kota yang hancur, dengan datangnya sinar matahari, malam seperti tirai yang langsung diangkat oleh kekuatan langit yang perkasa, memperlihatkan sebuah kuil yang tersembunyi di kegelapan. Di luar kuil, puluhan pembudidaya sedang duduk bersila dan bermeditasi. Pakaian mereka semua berbeda dan mereka semua sangat waspada satu sama lain. Jelas, mereka berasal dari tempat yang berbeda. Sekarang fajar telah tiba, mereka melihat ke kuil dengan tatapan penuh kewaspadaan dan rasa hormat. Di kuil, ada patung yang memegang pedang. Di bawah patung, hanya ada satu orang yang bermeditasi di seluruh kuil. Orang ini mengenakan jubah emas dan mahkota giok. Penampilannya sangat tampan tetapi ekspresinya sangat dingin. Kanopi di kepalanya luar biasa dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mengejutkan. Dia adalah bintang suci. Di Phoenix Forbidden, di mana 3 pohon membentuk segitiga, 3 lilin telah lama padam, hanya menyisakan minyak lilin yang membentuk lapisan tebal di pepohonan. Su King berdiri di tengah 3 pohon dan melihat ke tempat kota hantu menghilang. Dia memeriksa tas penyimpanannya dan menemukan bahwa barang yang dia beli masih ada. Item di jalur hantu tidak bisa dibawa keluar di siang hari. Mereka hanya bisa digunakan di malam hari. Su King bergumam. Ini ada dalam informasi yang dia kumpulkan. Dia mengingat adegan di jalur hantu dan banyak tebakan muncul di benaknya. Kepala biksu itu menyebutkan gagak emas. Apakah itu milik ras yang disempurnakan oleh gagak emas sebelumnya? Su King merenung dan meninggalkan tempat itu. Setelah melihat sekeliling, dia melesat ke kejauhan. Adapun jalur hantu, dia merasa ada kemungkinan besar seperti yang dia duga. Adapun rincian yang tepat, dia secara alami bisa menyelidiki kapan dia mampu. Oleh karena itu, Su King berhenti memikirkan masalah ini. Dengan goyangan, dia melesat di hutan. Selain jalur hantu, rencananya di Phoenix Forbidden juga termasuk beberapa binatang dan tumbuhan beracun. Dia perlu menemukan dan mengumpulkannya. Jika semuanya berjalan lancar, aku akan bisa membiarkan serangga hitam kecil itu menembus belenggunya dan berkembang lagi. Rencana saya untuk menyempurnakan pil pembatasan racun seharusnya tidak terpengaruh lagi. Kecepatan Su King menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Dalam perjalanan, dia kadang-kadang membandingkan arahnya dan mencari rumput beracun yang dia butuhkan. Sama seperti itu, 1 hari berlalu. Tingkat bahaya Phoenix terlarang di siang hari jauh lebih rendah daripada di malam hari. Su King hanya bergerak di area luar. Selain kultivasi dan kekuatan tempurnya saat ini, meskipun dia bertemu dengan beberapa binatang buas, dia menanganinya dengan mudah. Dia juga menemukan sebagian dari rerumputan dan tumbuhan yang dia butuhkan. Namun,
perjalanan itu tidak sepenuhnya bebas dari bahaya. Saat senja, Suking melihat padang rumput merah di kejauhan. Tempat itu memberinya rasa bahaya. Dia hanya melirik sebelum padang rumput merah menggeliat aneh. Banyak mata tertuju padanya dan mereka membuka satu demi satu, menatap Suking. Gelombang kebencian menyebar dari mata itu. Tubuh Suking bergetar. Ia merasa kulit di sekujur tubuhnya sangat gatal. Dia dengan cepat mundur sambil menyalakan api kehidupannya dan lentera kehidupan, baru kemudian dia memblokir kejahatan ini. Setelah meninggalkan tempat ini, dia memeriksa seluruh tubuhnya. Di lengannya, Suking melihat setengah mata telah tumbuh pada suatu saat. Alasan mengapa dia mengatakan setengahnya adalah karena mata belum sepenuhnya tumbuh hingga terbuka. Namun, kelopak mata dan bulu matanya sangat jelas. Mereka tampak persis sama dengan mata di padang rumput merah. Mata ini sangat aneh. Terlepas dari apakah Suking membakarnya dengan api jahat atau mencoba menggalinya, dia tidak dapat menghapusnya. Bahkan bayangan itu hanya bisa membuatnya melayang keluar dari tubuhnya untuk waktu yang singkat. Namun, ketika bayangan itu menjauh, ia akan tumbuh kembali. Apalagi, terlihat jelas bahwa mata ini masih tumbuh. Itu memberi Suking perasaan bahwa itu akan terbuka paling lama dalam beberapa hari. Suking tidak ingin tahu apa yang akan terjadi saat dibuka. Oleh karena itu, dia mengendalikan bayangan untuk memisahkannya dan mengaktifkan gagak emas memurnikan segalanya. Akhirnya, dia menyempurnakan mata yang setengah tumbuh ini. Phoenix terlarang ini sangat berbahaya. Suking melihat lengannya dan kemudian memeriksa tubuhnya dengan hati-hati. Pada akhirnya, dia membersihkan lebih dari 30 mata dari tubuhnya. 30 mata aneh ini masih jauh dari tahap penyelesaian. Apalagi kebanyakan dari mereka hanya seperti benih. Apa yang meninggalkan Suking dengan ketakutan yang berkepanjangan adalah bahwa mereka tidak tumbuh di permukaan tubuhnya tetapi di organ dalamnya. Dia bisa membayangkan bahwa jika dia terlambat memeriksanya atau mengabaikannya, begitu mereka punya waktu untuk tumbuh, dia pasti akan berada dalam keadaan yang tragis. Suking menarik napas dalam-dalam. Saat senja berlalu dan malam tiba, dia menjadi lebih berhati-hati. Dia memilih lubang pohon dan masuk. Saya memiliki hampir semua rumput beracun. Selanjutnya, saya perlu mengumpulkan beberapa binatang beracun. Dia tidak berencana keluar malam ini karena waktu aktivitas target berikutnya adalah siang hari. Selain itu, dia akan mencoba memadukan racun yin jahat ke dalam serangga hitam kecil malam ini. Dia mulai mengatur formasi susunan dan bubuk racun di luar lubang pohon. Setelah memastikan keselamatannya, dia menutup matanya dan bermeditasi. Malam tiba dan sekitarnya sunyi. Dari waktu ke waktu, tangisan aneh terdengar dari dunia luar. Saat Suking mendengarkan, dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke kota yang hancur saat itu. Aku bertanya-tanya kapan aku akan cukup kuat untuk mengabaikan zona terlarang dan wilayah terlarang. Suking bergumam dalam hati. Waktu berlalu dan segera, tengah malam tiba. Saat udara dingin di sekitarnya terus menembus udara, kabut putih keluar dari mulut Suking saat dia bernapas. Ini menyebabkan rasa dingin yang sudah lama tidak dia rasakan muncul lagi. Suking takut dingin. Namun, sejak dia mencapai alam Foundation Building, saat kultivasi dan kekuatan tempurnya meningkat, dia jarang merasakan dingin lagi. Namun, hari ini, dia merasakannya lagi. Sesuatu yang salah. Kilatan tajam muncul di mata Suking. Tadi malam, pada saat ini, meskipun dia merasakan suhu di wilayah terlarang turun, itu tidak serendah sekarang. Dengan pikiran, api kehidupan di tubuhnya langsung tersulut. Setelah dia memasuki formulir kecemerlangan mistik, dia bergegas keluar dari lubang pohon dan memeriksa sekelilingnya. Detik berikutnya, ekspresi Suking menjadi gelap. Dia melihat sejumlah besar kabut tiba-tiba muncul di hutan yang jauh. Kabut ini menyebar dan menyelimuti sekitarnya. Kota hantu dari kemarin diam-diam turun lagi. Kali ini, Suking tidak memainkan seruling hantu. Dia juga telah memeriksa sekelilingnya dan tidak ada orang yang memanggil kota hantu itu. Suking tidak ragu sama sekali dan langsung kabur dengan kecepatan penuh. Di belakangnya, kepala biksu yang dirantai oleh lengan yang tak terhitung jumlahnya di udara di atas kota hantu perlahan berbalik dan melihat ke arah Suking melarikan diri. Suaranya seperti kilat saat bergema lagi. Gagak emas menyempurnakan rasku. Gagak emas harus mati. Saat berbicara, kepala tiba-tiba melompat keluar dan terbang tinggi. Rantai yang dibuat dengan tangan juga terentang sangat panjang tapi mereka tidak bisa menghentikannya. Kepala itu langsung menabrak hutan di luar kota hantu. Saat sejumlah besar pohon tumbang, kepala bergegas ke depan, berguling seperti bola saat mengejar Suking. Kecepatan bergulirnya sangat cepat. Dimanapun ia lewat, penghalang apapun di jalurnya akan runtuh. Rantai lengan di belakangnya juga diperpanjang dan terdistorsi. Bahkan kota hantu bergemuruh seolah hendak diguncang. Semua ini menyebabkan mata Suking menyempit saat rasa bahaya muncul di hatinya. Lentera kehidupan dan api kehidupan di tubuhnya semuanya diaktifkan dengan kekuatan penuh dan gagak emas terwujud di belakangnya, meningkatkan kecepatannya. Namun, kepala besar seperti gunung di belakangnya terus mengejarnya.
Pada saat yang sama, suara tajam terdengar dari kota hantu. Tangan hantu yang tak terhitung jumlahnya terulur dan mengejar kepala. Dari jauh, Suking ada di depan dan kepala mengejarnya. Rantai yang terhubung ke kepala membatasi kecepatannya. Pada saat yang sama, tangan hantu itu terulur keluar dari kota hantu dan mengejar kepalanya. Gagak emas, dalam pengejaran ini, kepalanya masih sedikit mengigau dan mengeluarkan teriakan keras. Mereka semua mati. Itu melompat ke udara lagi dan berteriak saat menabrak Suking di kejauhan. Namun, rantai di tubuhnya telah mencapai batasnya, menyebabkan kepalanya tiba-tiba jatuh ke tanah. Melihat tangan hantu itu akan segera tiba, kepala itu tersenyum aneh. Tubuhnya benar-benar meledak dengan sendirinya, berubah menjadi kepala kecil yang tak terhitung jumlahnya yang mendarat di tanah dan mengejar Suking. Tanpa batasan rantai, kecepatan kepala kecil itu menjadi lebih mencengangkan. Dalam sekejap, lebih dari 10 dari mereka berguling dan melompat ke arah Suking, membuka mulut dan ingin menggigitnya. Niat membunuh melintas di mata Suking. Dia menoleh dan gagak emas muncul di belakangnya. Tongkat besi hitam juga terbang keluar dan langsung menuju kepala ini. Gagak emas menjerit dan menarik napas dengan keras. Tongkat besi hitam juga bergerak cepat. Suara gemuruh bergema saat beberapa kepala kecil runtuh dan berubah menjadi abu. Namun, tidak ada satu zat pun yang diserap. Seolah-olah kepala ini hanyalah ilusi dan tidak ada. Apalagi abunya terkumpul kembali dan terbentuk. Mereka tidak terluka, dan sebuah kepala benar-benar muncul di samping kaki Suking dan menggigit betisnya. Api kehidupan di tubuh Suking tiba-tiba menyebar. Kepala-kepala di sekitarnya tersapu tetapi masih tidak terluka. Pada saat yang sama, mereka mengunyah, mengeluarkan suara yang tidak jelas. Enak, enak, enak. Lemah, 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 lemah. Ekspresi Suking suram. Dia tahu bahwa bukan gagak emas yang lemah tetapi kultivasinya saat ini tidak cukup untuk menampilkan kekuatan sebenarnya dari gagak emas. Dia melihat betisnya. Sepotong daging telah digigit oleh pihak lain. Di masa lalu, dialah yang menyerap orang lain. Ini adalah pertama kalinya seseorang bisa menggigitnya. Kepala kecil itu menjilat lidahnya, memperlihatkan senyuman aneh. Saat hendak menggigit lagi, ia dicengkeram oleh tangan hantu dan diseret kembali ke kota hantu. Adapun kepala lainnya, beberapa dari mereka menghindari tangan hantu dan menggigit Suking lagi. Ekspresi Suking jelek. Dia menemukan bahwa kekuatan api hidupnya tidak efektif melawan mereka. Melihat kepala lain menyerbu dengan sinis, kilatan dingin muncul di matanya. Bayangan itu merasakan pikiran Suking dan langsung menerkam, dengan kejam menyerap zat anomali di kepala. Nenek moyang sekte berlian tidak mau kalah dan dengan cepat menusuk kepalanya. Kepala itu juga biadab. Itu sebenarnya tidak mengelak sama sekali dan menggigit bayangan dan leluhur sekte berlian. Saat menggigit, kepalanya roboh dan serangga yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari matanya. Ini adalah serangga hitam kecil Suking. Dia telah melepaskan mereka ketika dia melarikan diri sebelumnya dan mereka menyerang bersama dengan bayangan. Namun, mereka masih tidak efektif. Setiap kali kepala dihancurkan, itu akan terbentuk kembali. Selain itu, ada lebih banyak lagi yang menerkam dari sekitarnya. Ekspresi Suking jelek. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya berurusan dengan kepala ini. Dia berbalik dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melarikan diri. Persis seperti itu, satu malam berlalu. Suking menghabiskan sepanjang malam dengan berlari liar. Jika dia tertangkap, dia akan segera menghancurkan kepala-kepala itu dan terus melarikan diri, tidak memberi kesempatan kepada kepala-kepala itu untuk mengelilinginya. Pada saat yang sama, tangan hantu itu terus memegang kepala satu demi satu dan menyeret mereka kembali ke kota hantu. Hanya ketika seberkas cahaya muncul di cakrawala dan Suking meledak dengan kekuatan penuh untuk menghancurkan kepala yang mengejar akhirnya menghilang. Semuanya dicengkeram oleh tangan hantu itu. Saat sinar matahari menyebar ke bawah, mereka menghilang. Hanya Suking yang tersisa di daerah itu, matanya menunjukkan kekejaman saat dia menatap ke arah lokasi kota hantu itu muncul tadi malam. Pakaiannya compang-camping dan meskipun daging yang tercabik-cabik telah tumbuh kembali, bekas gigitannya menghilang lebih lambat. Benda apa ini? Percuma menghancurkannya dan bisa langsung terbentuk kembali. Hanya tangan hantu itu yang bisa menahan mereka. Itu memberi saya perasaan bahwa tangan hantu itu seperti penjaga penjara, dan kepala biksu itu lebih seperti penjahat. Itu dengan paksa keluar dari penjara karena aku. Dan, Suking melirik bekas gigitan di tubuhnya dan keganasan di matanya meningkat. Aku harus memikirkan cara untuk membunuhnya. Rasa dingin di mata Suking sangat padat. Ketika leluhur Sekte Vajra memperhatikan adegan ini, dia mendengus dingin di benaknya. Tidak apa-apa jika kamu menggigitku, tetapi jika kamu berani menggigit Demon Su, kepalamu akan tamat. Langit cerah dan segala sesuatu yang aneh telah menghilang. Suking menemukan sebuah pohon besar dan duduk di mahkotanya untuk memulihkan diri. Saat matahari sudah tinggi di langit, dia membuka matanya dan melihat ke arah kota hantu yang muncul tadi malam. Keganasan di matanya tumbuh semakin kuat. Setelah itu, dia melompat turun dan mulai mengembara di hutan.
Su King tidak mencari binatang buas yang dia rencanakan hari ini. Sebaliknya, dia melaju melewati wilayah terlarang. Dia mengamati setiap area yang dia lewati dengan cermat. 1 jam kemudian, dia melihat sebuah lembah. Su King mengaktifkan formulir kecemerlangan mistiknya dan memeriksa lembah. Dari atas, lembah ini tampak seperti cekungan. Hanya ada pintu masuk dan tidak ada jalan keluar. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah besar di sini, Su King melihat ke sekelilingnya. Dia tiba-tiba meninju batu gunung di samping. Sejumlah besar puing jatuh, memperlihatkan lubang besar di gunung. Su King mengalihkan pandangannya dan terus meninju ke arah yang berbeda. Beberapa saat kemudian, Su King membuat lusinan lubang besar di dinding gunung di kedua sisi lembah. Setelah melakukan ini, dia terus membombardir tanah lembah, membentuk puluhan lubang besar sebelum berhenti. Dia menghitung waktu dan memasuki lubang besar. Dia kemudian mengeluarkan kotak besi dari tas penyimpanannya. Kotak ini tidak lain adalah kotak keinginan yang berisi pil pembatasan racun. Su King membuka kotak keinginan dan meletakkannya di tanah. Segera, aura yang dipancarkan oleh pil racun di kotak keinginan menyebar ke segala arah. Su King dengan cepat mundur dan tidak peduli dengan pil racun yang mengeluarkan auranya secara sembarangan. Dia mengambil batu yang telah diledakkan di sekitarnya dan menumpuknya di tepi lubang tempat pil racun diletakkan, membentuk dinding. Meskipun dinding batu ini tidak bisa sepenuhnya menutup lubang, dengan pemahaman Su King tentang pil pembatasan racun, selama tidak ada angin, aura yang dipancarkannya bisa ada setidaknya untuk 1 hari. Ketika hanya ada celah kecil di dinding, Su King menunggu sebentar dan melambaikan tangannya, kotak keinginan terbang dan dia segera menutupnya. Dia kemudian menutup pintu masuk gua dan pergi ke lubang kedua. Su King berencana untuk membiarkan aura pil racun menembus udara di setiap lubang, termasuk lubang yang dalam di tanah. Dengan cara ini, karena lingkungan khusus lembah, udara beracun yang bocor akan tetap berada di lembah. Su King terus bekerja. Nenek moyang Sekte Fajra gemetar ketika dia melihat Su King melakukan pekerjaan dengan tatapan ganas di matanya. Dia berpikir bahwa itu bisa memprovokasi siapapun tetapi itu harus memprovokasi demon Su ini. Sama seperti itu, waktu berlalu. Pengaturan Su King berlanjut sampai malam tiba. Saat hampir tengah malam, Su King akhirnya selesai mengatur semuanya. Ada total lebih dari 60 lubang besar di sini, dan dia telah mengisi semuanya dengan aura pil racun dan menyegelnya. Aura pil racun di lembah sudah sangat pekat. Selama proses ini, bahkan Su King tidak tahan dengan udara beracun. Dia harus keluar beberapa kali untuk memulihkan diri sebelum melanjutkan pekerjaannya. Sekarang setelah dia akhirnya selesai, dia melirik ke lembah dengan puas. Su King merasa bahkan dengan perlawanannya, dia hanya bisa tinggal di dalam selama sekitar 8 menit. Setelah waktu itu berlalu, dia tidak yakin kristal ungu itu bisa menyelamatkannya. Dalam hal ini, keberadaan lain yang diracuni oleh racun ini pasti akan merasa lebih tidak nyaman. Mari kita lihat berapa lama kepala besar itu bisa bertahan. Su King meninggalkan lembah dan duduk bersila di hutan tidak jauh dari lembah. Ada 3 pohon besar yang dia tebang di sini yang disusun dalam pola segitiga. Ada juga 3 lilin putih di pohon itu. Su King khawatir kepala itu tidak akan muncul dengan sendirinya malam ini. Oleh karena itu, dia siap untuk memanggilnya jika itu benar-benar tidak datang. Sambil menunggu, akhirnya tengah malam tiba. Kenyataan membuktikan bahwa Su King terlalu banyak berpikir. Saat waktunya tiba, dia tidak perlu memanggil kota hantu. Dia sudah bisa merasakan dingin yang akrab di sekitarnya dan kabut putih saat dia menghembuskan napas. Itu di sini. Su King menyipitkan matanya dan melihat ke kejauhan. Segera, hutan di depannya dipenuhi kabut. Detik berikutnya, kota hantu yang familiar turun lagi. Kali ini, jelas ada lebih banyak rantai di sekitar kepala biarawan itu daripada tadi malam. Penindasan kota hantu di atasnya lebih intens dari sebelumnya. Namun, karena kota hantu ini masih muncul, itu berarti tingkat penindasan ini tidak cukup. Begitu kota hantu itu muncul, mata biksu itu tiba-tiba terbuka dan terkunci pada Su King. Gagak emas harus mati. Saat berbicara, kepala melompat dengan keras seperti kemarin. Itu mengabaikan rantai lengan yang melilit tubuhnya dan langsung menuju ke arah Su King. Kecepatannya sangat cepat hingga jatuh di dekat Su King. Detik berikutnya, pohon-pohon di mana Su King berada runtuh dan tanah hancur. Su King telah mengaktifkan formulir kecemerlangan mistiknya sebelumnya dan melarikan diri ke kejauhan. Dia bahkan memasang ekspresi ngeri. Kamu seperti hantu yang berlama-lama. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Meskipun pihak lain mengigau, Su King masih berteriak untuk berjaga-jaga. Kepala biksu di belakangnya mendarat di tanah dan berguling ke depan. Tawa aneh keluar dari mulutnya dan dia bergerak semakin dekat dengan kecepatan tinggi. Kota hantu juga bergetar saat ini. Lebih banyak tangan hantu muncul darinya dan mengejar kepala biksu itu. Adegan dari tadi malam muncul lagi, tapi Su King sudah bergegas ke lembah. Melihat Su King telah memasuki lembah, kepala biksu mungkin terlalu percaya diri atau mungkin karena pikirannya tidak jernih dan tidak bisa menilai,
ia tidak berhenti sama sekali dan langsung berguling ke lembah untuk mengejar Suking sambil mengeluarkan raungan rendah. Namun, di saat berikutnya, raungan rendah ini tiba-tiba berhenti. Setelah itu, suara mengerikan terdengar dari lembah. Di tengah gemuruh, kepala yang berguling segera mundur. Wajah mengigau digantikan oleh horor. Sejumlah besar kulit di wajahnya membusuk. Namun, tidak ada darah yang keluar. Seolah-olah keberadaan kepala ini tidak memiliki darah melainkan semacam fisik khusus. Namun, betapapun istimewanya itu, masih menunjukkan tanda-tanda membusuk dan meleleh di bawah aura pil racun yang tersisa dari era sebelumnya. Saat diluncurkan, Suking, yang berada di lembah, melakukan serangkaian segel tangan dengan kedua tangan. Segera, seorang mosasaur yang sangat besar muncul di belakangnya dan membanting dengan keras ke lembah. Ledakan! Lembah runtuh dan aura pil racun menyebar ke segala arah. Kepala tidak bisa menghindari aura beracun dan sedikit lebih tercemar. Kengerian di wajahnya menjadi lebih intens sampai hancur dengan sendirinya, berubah menjadi kepala kecil yang tak terhitung jumlahnya yang berusaha menyebarkan racun. Namun, kekuatan pil racun itu menakutkan. Bahkan jika itu menyebarkannya, masih sulit untuk menetralisirnya sepenuhnya. Meskipun racunnya tidak bekerja dengan cepat, jelas bahwa levelnya sangat tinggi dan tidak dapat dinetralkan dengan mudah. Niat membunuh muncul dari mata Suking saat dia dengan cepat bergegas keluar. Dia mengangkat tangan kanannya dan pedang surgawi muncul, menebas dengan keras kepala-kepala kecil yang tersebar di sekitarnya. Tanah bergemuruh dan gagak emas juga bangkit, menyemburkan api hitam ke segala arah, mengubah sekeliling menjadi lautan api. Itu kemudian dihirup dengan keras. Adapun bayangan dan leluhur sekte Fajra, mereka tidak berani bergerak saat ini. Mereka juga takut dengan racun itu. Hanya serangga hitam kecil yang memiliki ketahanan terhadap racun. Mereka bergegas keluar dan mulai melahap kepala. Suking menebas dengan pedang surgawinya lagi. Tanah berguncang dan kepala-kepala kecil mengeluarkan tangisan sedih saat mereka dengan cepat berlari ke kejauhan. Pada saat itu, setiap kepala kecil hancur lagi, mencoba memisahkan bagian yang membusuk. Melihat ini, Suking tidak melanjutkan pertempuran. Dia mengeluarkan artefak sihir yang dia peroleh dari Sima Ling yang menargetkan entitas aneh. Artefak ajaib ini adalah pagoda kecil yang indah yang terbuat dari kristal. Prosedur pengaktifannya sederhana dan hanya membutuhkan kekuatan sihir. Suking mengaktifkannya dan melambaikannya ke kepala kecil yang melemah setelah melepas bagian yang membusuk. Kekuatan kepala kecil jelas menurun setelah memotong bagian-bagiannya. Itu diselimuti oleh pagoda kristal dan langsung disegel. Suking mengambilnya dan menyimpannya. Dia segera berbalik dan pergi. Dia jelas bahwa meskipun pil pembatasan racunnya menakutkan, apa yang dia lepaskan kali ini hanyalah auranya. Itu bukan pembatasan racun yang sebenarnya. Ada perbedaan besar di antara mereka. Suking tidak yakin tentang kekuatannya yang sebenarnya. Namun, dia memiliki beberapa dugaan setelah melihat kepala biksu yang tidak dapat menetralkan racun bahkan setelah terbelah menjadi kepala yang tak terhitung jumlahnya. Karena dia telah membalas dendam, Suking pergi dengan sangat cepat. Meskipun dia tidak sepenuhnya membunuh pihak lain kali ini, kepala biksu aneh itu mungkin juga merasa tidak enak. Selain itu, dia telah memperoleh spesimen untuk dipelajari dan menemukan cara untuk membunuhnya sepenuhnya. Atau aku bisa menunggu sampai aku memadukan pil pembatasan racun dan mampu menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sebelum aku datang untuk membunuhnya. Suking menekan niat membunuhnya dan berjalan semakin jauh. Begitu saja, beberapa hari berlalu. Suking tidak tahu apa akhir dari kepala biksu aneh itu, tetapi selama beberapa malam berikutnya, kota hantu itu tidak muncul lagi. Suking juga tidak memainkan seruling hantu untuk diperiksa. Sebelum dia memiliki kemampuan untuk sepenuhnya membunuh pihak lain, Suking merasa tidak ada gunanya memeriksa. Namun, dia mengukir kata, kepala biksu, di slip bambu. Setelah itu, dia mengerahkan seluruh energinya untuk mencari binatang beracun yang dia rencanakan untuk didapatkan. Metodenya sederhana. Bayangan itu menyebarkan sejumlah besar mata bayangan pada binatang buas di wilayah terlarang. Mereka tersebar ke segala arah seperti mata-mata yang tak terhitung jumlahnya, membantu Suking mencari sasarannya. Seiring waktu berlalu, pencarian Suking berjalan lancar. Dia selesai mengumpulkan semua binatang beracun dalam daftarnya dan mendapatkan lebih banyak racun. Selama ini, Suking juga menggunakan racun yin jahat yang dibelinya. Ditambah dengan racun yang dia peroleh kemudian, serangga hitam kecil itu dapat melanjutkan jalur transformasinya. Setelah mereka dibentuk secara berkelompok, Suking terus memelihara mereka dengan bantuan tubuh binatang buas, menyebabkan serangga hitam kecil menjadi semakin kuat. Namun, karena mereka mengalami banyak transformasi, waktu untuk setiap transformasi semakin lama. Karena dia bebas, Suking sedang mempertimbangkan apakah dia harus melakukan perjalanan ke reruntuhan di mana kuil Dao Surga Ekstrim berada untuk melihat apakah dia dapat memahami saber surga ekstrim di sana. Saat pikiran ini muncul, bayangan itu mentransmisikan emosi yang mengejutkan ke Suking. Bodoh, parasit, pujian, bodoh, Suking mulai. Tuan,
Tuan, yang dimaksud bayangan kecil adalah bahwa si idiot dari puncak pertama dilihat oleh binatang buas yang diparasit oleh mata bayangannya di area terdekat. Selain itu, dia bertingkah mencurigakan. Nenek moyang Sekte Fajra berubah dan dengan cepat diterjemahkan, secara otomatis mengabaikan kata, pujian, yang disebutkan Little Shadow. Kamu ingin Demonsu memujimu? Anak kecil, jangan memimpikannya selama aku menerjemahkan untukmu. Wu Jianwu. Su King berjongkok di mahkota pohon dan matanya berbinar. Saat itu, Wu Jianwu ini telah memprovokasi dia di laut terlarang. Namun, belakangan pihak lain tampak sangat takut dan tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengancamnya. Selain itu, dia bahkan membantu membayar biaya pembunuhan pengikutnya. Oleh karena itu, setelah beberapa pemikiran, Su King tidak berencana untuk mencarinya. Dia akan menuju ke reruntuhan di mana kuil Dao Surga Ekstrim berada, tetapi dia masih bertanya dengan santai. Apa yang dia lakukan? Bayangan itu langsung menyebar di tanah dan terus mengubah penampilannya. Seolah-olah pemandangan yang dilihatnya melalui matanya terlalu rumit, sedemikian rupa sehingga berubah beberapa kali. Pada akhirnya, tidak segan-segan berpisah untuk memerankan adegan tersebut. Dalam adegan itu, lebih dari 10 bayangan terbelah menjadi binatang buas yang berbeda. Setiap binatang buas memiliki satu kesamaan, dan itu adalah perut mereka yang membuncit. Bayangan itu juga menggambarkan penampilan Wu Jianwu. Pihak lain sedang duduk di samping binatang buas dan menyentuh perutnya yang menggembung. Bahkan Su King, yang tidak terlalu penasaran, tertegun dan menunjukkan ekspresi bingung. Nenek moyang Sekte Fajra di samping tersentak. Apa yang sedang terjadi? Apa yang bodoh itu lakukan? Mengapa perut binatang buas ini menggembung? Apakah mereka? Pada titik ini, tubuh jiwa leluhur Sekte Fajra bergetar dan ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan. Tuan, mengapa kita tidak pergi melihatnya? Bodoh ini, kupikir dia melakukan sesuatu yang besar. Su King terdiam. Dia bukan orang yang ingin tahu, tapi pemandangan itu terlalu aneh. Dia ingin melihatnya dengan matanya sendiri, jadi dia berbicara. Memimpin. Bayangan itu bersemangat dan dengan cepat membimbing. Su King mengikuti arah bayangan itu, menghilang ke dalam hutan. Tidak lama kemudian, Su King melihat sebuah gunung. Gunung ini adalah cabang dari pegunungan kebenaran yang berada dalam jangkauan Phoenix terlarang. Su King melihat sekeliling dan melompat ke gunung. Segera, di sisi lain gunung, dia melihat celah di gunung yang tersembunyi di antara tumbuhan yang lebat. Panjangnya 10 kaki dan terbentuk secara alami. Lokasinya sangat tersembunyi. Jika bukan karena bayangan yang memimpin, akan sulit bagi Su King untuk merasakan celah ini. Berdiri di depan retakan, Su King memasang ekspresi terkejut. Penyembunyian di sini sudah cukup untuk menunjukkan betapa hati-hati Wu Jianwu. Setelah merenung sejenak, dia memasuki celah itu dengan waspada dan mengikuti arah bayangan itu. Retak ini jauh lebih dalam dari yang dibayangkan Su King. Selain itu, saat dia masuk lebih dalam, dia perlahan merasakan kelembapan. Seolah-olah retakan ini menembus gunung dan tanah, menuju ke sungai bawah tanah. Ada juga banyak garpu yang membuatnya menjadi labirin alami. Jika bukan karena arah bayangan yang tepat, Su King mungkin tersesat di labirin ini bahkan jika dia menemukan celahnya. Begitu saja, beberapa saat kemudian, Su King tiba di ujung celah. Pada akhirnya, ada gua bawah tanah yang besar. Seekor kelelawar tergeletak di sisi gua, memperhatikan semuanya. Itu dimiliki oleh bayangan. Su King bergerak lebih dekat ke tepi dan melihat ke gua di bawah. Ekspresinya langsung menjadi sangat aneh. Ada lebih dari 20 binatang buas di dalam gua. Binatang buas ini termasuk serigala dan harimau, dan ada juga banyak binatang buas yang tampak aneh. Pada saat itu, mereka semua ditundukkan dan disegel. Mereka berbaring di sana dengan perut membuncit seolah sedang memberi makan bayi mereka. Selain itu, ada juga kolam yang digali di tengah gua. Ada banyak cairan obat di dalamnya, memancarkan gelombang bau obat. Adapun Wu Jianwu, yang wajahnya memar dan bengkak, dia berjongkok di samping kolam obat. Dia mengeluarkan cairan obat dengan mangkuk batu dan berjalan ke sisi beruang besar dengan perut buncit. Dia dengan hati-hati dan cermat memberinya obat. Ekspresi beruang raksasa ini dipenuhi dengan kengerian. Itu ingin berjuang tetapi itu tidak berguna. Seluruh tubuhnya disegel dan kehilangan semua perlawanan. Ia bahkan tidak bisa bangun. Ekspresi Wu Jianwu lembut. Saat dia memberi obat, dia bahkan menyentuh perut beruang raksasa itu dan bergumam pelan. Itu normal bagimu untuk bereaksi. Bersabarlah sedikit lebih lama. Aku akan mengandalkanmu selama sisa hidupku. Si kecil tersayang akan segera lahir. Begitu si kecil tersayang lahir, aku akan benar-benar luar biasa. Pada saat itu, saya akan memberitahu Saintlistar siapa yang dipilih oleh surga sejati. Siapa yang bisa menjadi pilihan surga dari segala usia? Hanya aku, Wu Jianwu tertinggi. Wu Jianwu mengertakkan gigi. Ekspresinya sepertinya menakuti beruang raksasa di samping. Perjuangannya menjadi sengit. Wu Jianwu buru-buru mengelusnya dengan lembut, berusaha sebaik mungkin untuk bersikap lembut dan berbicara dengan lembut. Jadilah baik dan jangan bergerak. Anda perlu istirahat dengan baik.
Selama si kecil tersayang lahir dengan sukses, Anda akan memberikan kontribusi yang besar. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Adegan ini menyebabkan mata Suking melebar. Di samping, leluhur Sekte Vajra bergidik. Dia dengan cepat mengeluarkan slip giok dan mulai merekam. Mungkin karena dia terlalu terguncang, dia mengeluarkan suara saat merekam. Wu Jianwu langsung merasakan gangguan itu. Dia mendongak dengan ekspresi buas. Langit dan bumi adalah tempat tinggalku, tidak ada yang bisa bersembunyi dariku. Saat dia berbicara, dia melompat. Namun, detik berikutnya, dia melihat Suking yang masih terlihat sedikit terkejut. Suking, hati Wu Jianwu bergetar. Dia sedikit bingung bahwa pihak lain dapat menemukannya bahkan setelah dia bersembunyi begitu dalam. Namun, dia dengan cepat bereaksi dan melirik binatang buas di bawah. Dia kemudian memperhatikan ekspresi Suking dan menarik napas tajam. Suking, kamu salah. Maaf mengganggu Anda. Suking melirik Wu Jianwu sebelum berbalik untuk pergi. Dia merasa ada masalah besar dengan otak Wu Jianwu. Melihat ini, Wu Jianwu panik. Saat ini, dia tidak peduli dengan rasa takut dan bahkan lupa membaca puisi. Dia buru-buru mengejarnya dan berteriak. Suking, ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Wu Jianwu sangat cemas dan sedih. Saat itu, setelah dia membuka kotak keinginan dan mendapatkan botolnya, dia mengalami depresi untuk waktu yang lama, tetapi dia merasa sayang untuk membuangnya. Karena itu, dia mencari informasi dan menemukan dari beberapa petunjuk bahwa Yang Maha Kuasa yang meninggalkan botol itu adalah seorang pembudidaya bukan manusia yang mengikuti Nether Saffron mistik kuno. Setelah dia kalah dari Saintly Star di puncak pertama, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan memberi pelajaran kepada Saintly Star. Oleh karena itu, dia datang ke Phoenix terlarang dan mulai bersiap untuk membuat garis keturunan dari era sebelumnya di sini. Alasan mengapa dia tidak masuk sekte itu karena dia sangat peduli dengan reputasinya. Dia khawatir orang lain akan salah paham jika mereka melihatnya melakukan ini di sekte dan dia juga khawatir akan ada terlalu banyak orang yang mengawasinya. Itu sebabnya dia menemukan tempat yang tersembunyi. Namun, bagaimanapun juga, dia tidak menyangka Suking akan melihatnya. Dia berpikir tentang bagaimana jika Suking kembali ke sekte dan berita tentang penyebaran ini, reputasinya akan hancur total. Faktanya, pemandangan semua orang di sekte yang memandangnya dengan tatapan aneh muncul di benaknya. Semua ini membuat kulit kepalanya terasa seperti akan meledak. Dia hanya merasa bahwa dunianya telah gelap dan sangat cemas. Melihat bahwa dia tidak bisa mengejar Suking, dia buru-buru berteriak. Suking, aku akan membayar. Jangan beritahu siapapun. Setiap orang punya cara hidup masing-masing. Tidak apa-apa. Suara Suking terdengar dari jauh. Ini benar-benar tidak seperti itu. Wajah Wu Jianwu menjadi ungu dan merah saat dia menjadi semakin cemas. Suking, aku akan memberimu 300.000 batu roh. Suking melangkah keluar dari celah dan tiba di luar gunung. Ketika dia mendengar ini, dia menghentikan langkahnya dan menoleh untuk melihat ke belakang. Segera, Wu Jianwu bergegas keluar dari celah dengan mata memerah. Dia dengan cepat mengeluarkan tiket roh dan memasukkannya ke tangan Suking. Ambillah, Suking, kamu harus menerimanya. Jika Anda tidak mengambilnya, saya tidak akan merasa nyaman. Hal ini benar-benar bukan apa yang Anda pikirkan. Aku, napas Wu Jianwu menjadi tergesa-gesa. Melihat ini, Suking diam-diam menyimpan tiket roh dan mengangguk dengan serius. Aku tidak melihat apa-apa. Namun, Wu Jianwu jelas masih khawatir. Suking, mengapa kamu datang ke Phoenix terlarang? Jika ada yang bisa saya bantu, beritahu saya. Aku sedang mencari bahan racun. Suking melirik Wu Jianwu. Racun? Aku tahu suatu tempat. Aku akan membawamu ke sana. Ketika Wu Jianwu mendengar ini, dia buru-buru berbicara. Tidak perlu. Suking menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Suking, jangan pergi dulu. Tunggu aku akan mengambilkannya untukmu, oke? Ada tempat di bawah gunung ini yang pasti memiliki racun yang kamu butuhkan. Saat Wu Jianwu berbicara, dia buru-buru berlari menuju celah. Dia benar-benar ingin mengekstrak racun untuk Suking. Jika dia tidak melakukan ini, dia tidak akan merasa nyaman. Sebelum Suking bisa menjawab, dia menghilang ke celah dan melesat ke kedalaman. Karena terburu-buru, dia tidak menyadari bahwa ada mata yang muncul di bayangannya dan melihat sekeliling dengan diam-diam. Suking berpikir keras. Dia menundukkan kepalanya dan melihat bayangan di bawah kakinya. Bayangan itu dengan cepat membentuk-bentuk di tanah, mengungkap keberadaan Wu Jianwu dan lingkungan sekitarnya sebanyak mungkin. Segera, bentuk bayangan berubah menjadi bentuk Wu Jianwu. Setelah memasuki gua, dia melompat ke dalam kolam dan berenang lebih dalam hingga melewati terowongan rahasia dan memasuki ruang yang lebih besar. Di ruang itu, sepertinya ada sebuah danau. Namun, danau yang digambarkan oleh bayangan itu berbentuk seperti wajah manusia yang sangat besar. Itu bergerak perlahan, seolah-olah air danau sangat kental. Setelah Wu Jianwu memasuki area tersebut, dia langsung menggali beberapa zat dari danau dan meletakkannya di mangkuk batu sebelum kembali.
Bayangan itu tidak mampu menggambarkan semuanya dengan baik. Saat Su Qing merenung, Wu Jianwu kembali. Su Qing, apakah menurutmu ini memenuhi kebutuhanmu? Saat Wu Jianwu berbicara, dia menyerahkan mangkuk batu kepada Su Qing. Tatapan Su Qing menyapu dan langsung membeku. Ada beberapa benda beku di mangkuk batu. Mereka tampak seperti cairan tetapi tidak. Mereka berwarna biru dan memancarkan cahaya kristal. Mereka juga memancarkan gelombang aroma. Jeli abadi, ekspresi Su Qing berubah. Dia mengenali barang ini. Dalam Pharmacopoeia Grandmaster Bai, ada yang menyebutkan barang semacam itu. Ini bukan racun tapi item katalitik yang sangat langka. Menurut penelitian Grandmaster Bai, dia merasa ada kemungkinan besar bahwa item ini terkait dengan ki abadi yang tercatat dalam buku-buku kuno. Di bawah gunung ini, ada danau aneh yang dipenuhi benda-benda ini. Saat itu, setelah saya menemukannya, saya mengeluarkan beberapa dari mereka tetapi mereka menghilang dalam 2 jam. Tidak peduli bagaimana saya menyimpannya, itu sama saja. Tidak ada cukup waktu bagi saya untuk membawa mereka kembali ke sekte. Apalagi benda ini tidak berbahaya bagi umat manusia. Namun, ketika saya memberi makan beberapa binatang buas, ia segera membusuk dan mati. Saya pikir ini harus menjadi sejenis racun. Wu Jianwu buru-buru menjelaskan. Bawa aku ke sana. Su Qing terdiam beberapa saat sebelum dia perlahan berbicara. Wu Jianwu segera memimpin. Pada saat itu, dia akan menyetujui apapun yang diminta Su Qing. Oleh karena itu, dia tidak ragu sama sekali untuk membawa Su Qing sampai ke danau bawah tanah. Apa yang muncul di depan Su Qing adalah danau biru besar. Airnya tampak jernih, tetapi setelah diamati lebih dekat, orang dapat mengetahui bahwa air di sini membeku. Ada juga beberapa vegetasi berwarna-warni yang tumbuh di sekitarnya. Bahkan bagian atas gua tempat danau itu berada tertutup lumut. Kelembapannya kuat di sini. Tatapan Su Qing menyapu sekeliling. Terlepas dari apakah itu pemeriksaan dari mata bayangan atau persepsinya saat ini, dia tidak merasakan adanya bahaya di sini. Namun, Su Qing masih waspada dan dengan hati-hati berjalan menuju danau. Setelah dia mendekat, dia melihat ke dasar danau. Di bawah danau beku yang jernih, dasar danau terlihat jelas. Setelah melihatnya, Su Qing terdiam. Dasar danau ditutupi tulang dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Melihat struktur tulang yang padat, itu milik pria dan wanita. Seolah-olah tempat ini pernah mengalami tragedi bertahun-tahun yang lalu. Saya menemukan tempat ini secara tidak sengaja dan telah datang ke sini berkali-kali tetapi saya tidak menemui bahaya apapun. Juga tidak ada perubahan aneh pada tulang di dasar danau. Wu Jianwu membungkuk dan mengalihkan pandangannya. Dia takut Su Qing akan salah memahami niat baiknya dan buru-buru menjelaskan. Su Qing mengangguk. Setelah pengamatan yang cermat, ia menemukan bahwa kualitas air beku di sini masih sedikit berbeda dengan jeli abadi yang tercatat di Pharmacopoeia Grandmaster Bai. Ada lebih banyak aroma dari danau ini. Ini sangat jelas terlihat di dekat danau. Keharuman dari danau menyelimuti seluruh area dan ketika memasuki mulut dan hidung seseorang, mulut mereka akan dipenuhi dengan rasa manis. Awalnya baik-baik saja, tetapi setelah menciumnya untuk waktu yang lama, orang akan merasa sangat jijik. Ini tidak cocok dengan deskripsi jeli abadi. Namun, Su Qing menduga bahwa sebelum tempat ini mengalami perubahan drastis, ada kemungkinan besar tempat ini adalah kolam yang dikelilingi oleh ki abadi. Air danau di sini kemungkinan besar dibentuk oleh ki abadi yang disebutkan dalam Pharmacopoeia. Namun, itu mengalami perubahan yang tak terduga, sehingga benda yang terbentuk tampak seperti jeli abadi tetapi berbeda. Itu bisa dianggap sebagai jeli abadi yang bermutasi. Su Qing tidak mengetahui efek pastinya, tetapi dia merasa bahwa itu seharusnya memiliki nilai penelitian yang cukup besar. Dia menarik pandangannya dan hendak mengambil lagi. Namun, pada saat ini, Su Qing tiba-tiba berseru pelan dan melihat ke dasar danau dengan hati-hati. Api kehidupan di tubuhnya terbakar saat ini dan kultivasinya meletus, membentuk lautan badai api. Di samping, mata Wu Jianwu terbuka lebar saat dia tersapu oleh aura Su Qing. Apa yang sedang terjadi? Begitu Wu Jianwu berbicara, Su Qing telah mengumpulkan kekuatan api kehidupannya di matanya, menyebabkan matanya melampaui bintang-bintang pada saat ini, memancarkan cahaya gemilang saat dia menatap suatu titik di dasar danau. Di sana, di antara tulang belulang dan sejumlah besar puing, ada sebuah batu besar yang membuat Su Qing merasa familiar. Apa yang kamu lihat? Apakah ada sesuatu yang baik di dalam? Sayang air danau ini aneh dan saya tidak berani turun. Saya juga memikirkan cara untuk mengeluarkan tulang di dalamnya tetapi saya tidak bisa. Wu Jianwu memperhatikan tatapan Su Qing dan buru-buru berbicara. Namun, sebelum dia selesai berbicara, batu yang dilihat Su Qing sepertinya telah diambil oleh tangan yang tak terlihat. Tiba-tiba bergeser dan ditarik keluar, perlahan menembus danau sampai terseret keluar dan melayang di depan Su Qing. Adegan ini menyebabkan Wu Jianwu terkesiap. Su Qing mengamati batu besar itu dengan hati-hati. Setelah sekian lama, dia menemukan alasan keakraban itu. Itu adalah aura pedang surga ekstrim. Batu ini mengandung pesona surgawi dari pedang surga ekstrim.
Su King cukup terkejut saat dia menyimpannya. Bayangan itu juga kembali diam-diam. Dialah yang pergi untuk mengambil batu besar ini sebelumnya. Saat batu besar itu dikeluarkan, lokasi di mana sebelumnya terungkap sebuah tablet batu pecah yang awalnya tersembunyi di bawah. Saat air danau di sekitarnya perlahan berfluktuasi, lumpur di tablet batu menghilang ke tepi, mengungkapkan beberapa kata dan gambar. Su King segera menoleh. Kolam pembersih abadi kerajaan hijau ungu. Wu Jianwu, yang berada di samping, juga merasakannya. Ketika dia melihat kata-kata itu dengan jelas, dia berseru. Su King juga sangat terkejut. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa gambar di tablet batu itu sepertinya adalah peta benua Nanhuang. Di atasnya adalah lokasi ibu kota kerajaan ungu hijau. Itu adalah bumi ungu saat ini. Ada tanda lokasi kelam pembersihan abadi, dan tanda di sisi yang bertuliskan kediaman putra mahkota. Melihat lokasinya, tidak lain adalah reruntuhan kuil dao surga ekstrim yang ingin dikunjungi Su King sebelumnya. Su King menatap danau. Asal-usul tempat ini sudah jelas. Pada saat yang sama, nama kerajaan hijau ungu muncul lagi dalam ingatan Su King. Pertama kali dia mendengar tentang kerajaan hijau ungu adalah di bumi ungu ketika Chen Feiyuan memberitahunya tentang 8 keluarga besar. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa dahulu kala, ada negara dengan garis keturunan mistik di benua Nanhuang. Mereka bisa membentuk simbiosis dengan harta sihir. Su King mengingat perasaan yang diberikan Chen Feiyuan padanya saat itu. Dia jelas sangat lemah tetapi juga sangat kuat. Setelah sekian lama, Su King mengalihkan pandangannya dan mengeluarkan lebih banyak jeli abadi yang bermutasi. Dia tidak tinggal lebih lama lagi dan berbalik meninggalkan lokasi danau. Dia kembali ke dunia luar. Wu Jianwu mengirimnya jauh-jauh keluar pintu masuk celah. Pada saat itu, dia menyilangkan tangannya dan menatap Su King dengan penuh semangat, ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Aku tidak akan memberitahu orang lain. Anda dapat yakin. Su King melirik Wu Jianwu dengan penuh arti. Dengan goyangan tubuhnya, dia berubah menjadi pelangi dan pergi. Wu Jianwu ditinggalkan sendirian. Dia berdiri di sana dengan ekspresi melankolis, mengkhawatirkan keuntungan dan kerugiannya. Lama kemudian, Wu Jianwu menggertakkan giginya dengan keras. Aku tidak bisa terlalu khawatir. Meskipun Su King ini mendominasi, dia harus menjadi orang yang menepati janjinya. Paling buruk, aku tidak akan kembali ke sekte untuk sementara waktu sampai aku mengasuh anak-anakku yang berharga. Wu Jianwu jelas gelisah dengan masalah Saintlistar yang menekan puncak pertama. Dia kembali ke gua untuk terus merawat binatang buas yang sedang. Hari sudah gelap dan bulan sudah tinggi di langit. Di bawah sinar rembulan, Phoenix terlarang tampaknya telah berubah menjadi sarang hantu. Tangisan aneh dan raungan binatang sesekali bergema di sekitarnya. Sosok Su King bolak-balik melalui hutan yang gelap gulita. Dia tidak berniat memberitahu orang lain tentang Wu Jianwu. Di dunia yang kacau ini, setiap orang memiliki cara hidup mereka sendiri. Meskipun pihak lain memiliki beberapa kebiasaan aneh, itu tidak mempengaruhinya dan dia bahkan mendapatkan jeli abadi. Oleh karena itu, Su King tidak dapat diganggu. Dia hanya merasa bahwa dunia ini luas dan ada banyak hal aneh. Namun, mungkin juga Wu Jianwu memiliki tujuan lain. Su King menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran itu ke belakang pikirannya. Dia menemukan lubang pohon dan memeriksa sekeliling sebelum memasang susunan pelindung di sekitar pohon dan memasukinya. Su King kemudian mengeluarkan jeli abadi yang diperolehnya. Beberapa waktu telah berlalu, jadi jeli abadi jelas berkurang setengahnya. Ini mengingatkan Su King pada apa yang dikatakan Wu Jianwu. Item ini akan hilang setelah 2 jam. Setelah beberapa pemikiran, dia mengeluarkan botol kecil. Setelah membukanya, dia melambaikan tangannya. Segera, serangga hitam kecil di dalamnya terbang keluar dan mendarat di jeli abadi, mulai melahapnya. Su King mengamati dengan cermat. Namun, bahkan setelah serangga hitam kecil selesai memakan jeli abadi ini, tidak ada reaksi atau perubahan. Setelah memikirkannya, Su King memutuskan untuk membiarkan kumpulan serangga hitam kecil ini melahap semua jeli abadi yang dibawanya. Segera, jeli abadi menghilang. Su King mengamati untuk waktu yang lama dan akhirnya menyimpan serangga hitam kecil itu kembali ke dalam botol. Dia kemudian menandai botol itu dan menyimpannya secara terpisah. Dia akan menunggu mereka selesai mencerna jeli abadi untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang berbeda. Setelah melakukan ini, Su King mengeluarkan batu yang berisi pesona surgawi pedang surga ekstrim yang dia peroleh di kolam pembersihan abadi. Dia mempelajarinya, memahami pesona surgawi di dalamnya. Perlahan-lahan, dia merasa seolah-olah bayangan pedang melintas melewati matanya. Ini menyebabkan hati Su King bergetar. Dia menutup matanya dan mencoba memahaminya. Persis seperti itu, 1 malam berlalu. Keesokan paginya, ketika Su King membuka matanya, hal pertama yang dia lakukan adalah melihat batu di tangannya. Batu ini memungkinkan saya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pedang saber ekstrem. Su King merasa bahwa dia telah memperoleh banyak hal. Dia kemudian memeriksa serangga hitam kecil yang telah melahap jeli abadi.
Di bawah pengamatan hati-hati Su King melalui darahnya, dia menemukan bahwa serangga hitam kecil ini sepertinya sedang mabuk. Mereka tidak bergerak sama sekali dan tidak aktif. Namun, aura mereka sepertinya sedikit berubah. Ini menggelitik minat Su King. Namun, mereka tidak aktif sekarang dan dia tidak bisa melihat apa yang sebenarnya berubah, jadi dia tidak mengganggu mereka. Setelah menyingkirkannya lagi, dia mengingat lokasi danau itu. Dia kemudian meninggalkan lubang pohon dan melesat ke kejauhan. Tepi batu ini tajam seperti pisau. Itu pasti terkait dengan kuil Extreme Heaven Dao. Kemungkinan besar itu adalah bagian dari patung tertentu. Su King menganalisis. Waktu berlalu dan 10 hari berlalu. Selama 10 hari ini, Su King terus berakselerasi. Kadang-kadang, dia memanen rumput beracun dan racun dari binatang buas beracun. Dia juga terus mengamati sekelompok serangga hitam kecil yang melahap jeli abadi. Namun, mereka masih tidur. Masih belum bangun, Su King sedikit terkejut. Jika bukan karena dia bisa merasakan bahwa mereka masih hidup, dia akan berpikir bahwa mereka sudah mati. Kita lihat saja. Su King melihat ke depan. Dia bisa melihat reruntuhan kota kuno di kejauhan yang tampak seperti telah beristirahat untuk selama-lamanya. Saat itu tengah hari. Sinar matahari sangat intens tetapi karena pepohonan yang rimbun, itu berubah menjadi cahaya berbintik-bintik saat mendarat di tanah. Melalui cahaya belang-belang, Su King melihat ke kota kuno yang memancarkan perasaan perubahan waktu. Dia samar-samar bisa melihat sebuah kuil yang tinggi dan megah di tengah kota yang hancur. Kuil itu memancarkan perasaan kuno dan misterius yang bercampur dengan waktu yang disaksikan oleh kota ini. Saya di sini. Su King melompat dan berjalan mendekati reruntuhan. Sekitar 10 menit setelah Su King melangkah ke dalam reruntuhan, jauh dari sini, di benua Wanggu, terjadi peristiwa yang menghancurkan bumi, menyebabkan semua kekuatan di Provinsi Yinghuang merasakan gelombang besar di hati mereka. Harta sihir tabu dari Sekte Pedang Awan melonjak di Aliansi 7 Sekte digunakan lagi setelah hampir 200 tahun. Seolah-olah mereka ingin menghancurkan seluruh 7 pupil darah. Alasannya adalah bahwa 7 hari yang lalu, Aliansi 7 Sekte mengeluarkan perintah dan keputusan transfer lain kepada 7 mata darah, tetapi Sue Lianzi masih mengulur-ulur waktu. Sehari yang lalu, Senat di konferensi tertinggi Aliansi 7 Sekte membuat keputusan bersama dan mengirim utusan ke 7 pupil darah. Isi dari keputusan itu adalah agar Sue Lianzi dan 7 penguasa puncak kembali ke aliansi untuk meminta maaf dalam sehari. Jika mereka tidak datang, mereka akan menghancurkan 7 pupil darah bersama semua murid. Mereka juga memberitahu semua pasukan bukan manusia dan asing di 7 pupil darah untuk pergi dalam 3 hari. Jika tidak, ketika 7 mata darah menghadapi hukuman, mereka juga harus menanggung akibatnya. Hal ini menyebabkan keributan di banyak daerah. Sejumlah besar non-manusia yang datang mengunjungi 7 pupil darah pergi satu demi satu. Sejumlah besar orang dari Aliansi 7 Sekte juga pergi. Seluruh 7 pupil darah dalam kekacauan dan semua orang dalam keadaan panik. Namun, Sue Lianzi tidak memberikan jawaban bahkan setelah sehari. Aliansi 7 Sekte sangat marah dan harta sihir tabu dari Sekte Pedang Awan melonjak diaktifkan. Itu berubah menjadi cahaya darah yang mengerikan dan membubung ke langit dari Aliansi 7 Sekte, membentuk benih berwarna darah di udara yang langsung menuju utara. Itu tidak menuju ke 7 pupil darah di selatan tetapi ke utara. Di Provinsi Yinghuang, terdapat sebuah gunung dan sungai yang saling bersilangan, menghubungkan timur, barat, selatan, dan utara Provinsi Yinghuang. Gunung itu adalah gunung melewati kemalangan besar dan sungai itu adalah sungai pengayaan abadi. Gunung melewati kemalangan urusan besar menghubungkan utara dan selatan dan sungai pengayaan abadi menghubungkan barat dan timur. Tempat mereka berpotongan adalah pusat Provinsi Yinghuang dan di dalamnya terdapat sebuah sekte. Sekte ini disebut sekte urusan kecil dan tidak terkait langsung dengan sekte urusan besar abadi. Namun, faksi besar manapun tahu bahwa sekte urusan kecil ini adalah bidak yang didukung oleh sekte urusan besar untuk menekan aliansi 7 sekte. Sebuah bendungan besar dibangun di lokasi sekte, memblokir anak sungai dari sungai pengayaan abadi yang seharusnya mengalir menuruni jalur gunung dan mencapai muara aliansi 7 sekte. Dengan pemblokiran anak sungai, tingkat pembersihan energi spiritual dan zat anomali di aliansi 7 sekte sangat terpengaruh. Bagi aliansi 7 sekte, sekte urusan kecil seperti tulang ikan di tenggorokan mereka. Mereka telah mengirim permintaan untuk menghapus bendungan berkali-kali, tetapi sekte keabadian urusan besar selalu campur tangan dan mengusulkan kondisi yang keras. Jika aliansi 7 sekte ingin bergerak melawan sekte urusan kecil, kecuali mereka bisa langsung menyelesaikan pertempuran, mereka pasti akan dihentikan. Pada saat yang sama, di bawah pengawasan dan keseimbangan berbagai kekuatan, mengaktifkan Tabo tanpa alasan pasti akan menimbulkan kecurigaan. Selain itu, faksi lain senang melihat ras manusia bertarung di antara mereka sendiri dan menambahkan bahan bakar ke dalam api, menyebabkan situasi aliansi 7 sekte menjadi semakin tak tertahankan. Pada saat itu, target benih berwarna darah yang dibentuk oleh harta sihir tabu yang meletus dari Sekte Pedang Awan melonjak,
tidak lain adalah sekte urusan kecil. Kecepatannya sangat cepat sehingga benih berwarna darah itu langsung melewati jarak yang tak berujung dan mendarat di sekte urusan kecil. Ini adalah rencana sebenarnya aliansi 7 sekte di bawah kedok konflik dengan 7 pupil darah. Mereka tampaknya memiliki konflik besar dengan 7 pupil darah dan bertindak agresif, tetapi kenyataannya, semua ini hanyalah asap. Itu untuk menemukan alasan untuk mengaktifkan Taboo dan mengeluarkan tulang ikan dari tenggorokan mereka. Benih berwarna darah mendarat dan pohon darah aneh muncul dari tanah sekte urusan kecil dan menjulang ke langit. Dengan goyangan pohon, lebih dari separuh pembudidaya di sekte urusan kecil tumbang dan mati di tempat. Darah mereka tersapu ke pohon, dan pembudidaya yang tersisa juga terluka parah. Dengan goyangan lain, sekte itu bergemuruh, tanah hancur dan bangunan runtuh. Bendungan besar itu bahkan meledak berkeping-keping. Tanpa halangan bendungan, sungai pengayaan abadi yang bergelombang mengalir di sepanjang jalan gunung melewati kemalangan urusan besar. Saat bergoyang untuk ketiga kalinya, pohon darah mekar dan suara kuno terdengar. Buktinya meyakinkan bahwa sekte urusan kecil membunuh murid-murid aliansi kita. Basmi sekte urusan kecil? Niat darah di langit melonjak dan membentuk formasi susunan. 100 atau lebih sosok muncul dari dalam dan masing-masing dari mereka memiliki aura yang mencengangkan dan niat membunuh yang kejam. Semuanya terjadi terlalu cepat. Sebelumnya, untuk mengintimidasi 7 pupil darah, total 3 sekte telah memprakarsai harta sihir tabu. Meskipun mereka hanya mengaktifkan tabu sekte pedang awan melonjak sebelumnya, di saat berikutnya, 6 sekte lainnya juga mengaktifkan harta sihir tabu mereka. Segera, langit di atas seluruh aliansi 7 sekte berubah warna. Dunia terguncang. Su King, yang sedang berjalan di reruntuhan, tidak tahu apa yang terjadi di benua Wanggu. Namun, dia samar-samar merasa ada sedikit warna merah di langit sore. Selain itu tidak ada kelainan lain. Apalagi tambahan kemerahannya sangat ringan, sehingga sulit bagi orang lain untuk mengasosiasikannya dengan apapun. Oleh karena itu, dia hanya melirik ke arah langit sebelum menarik pandangannya. Dia kemudian melanjutkan untuk memeriksa puing-puing di reruntuhan. Gaya kota yang hancur ini berbeda dari kota-kota yang pernah dikunjungi Su King. Struktur atap di sini dibuat dengan balok berbagai ukuran yang disusun dengan arah vertikal dan horizontal satu. Mereka terlihat sangat teratur dan berisi semacam aturan. Meski seluruh kota telah mengalami serbuan waktu, orang masih bisa melihat kemewahan dan keindahan. Setiap ubin lantai memiliki pola dan setiap rumah membawa batu roh. Setiap jalan diaspal dengan batu giok putih dan setiap saluran sungai ditempel dengan kertas emas. Sekarang, barang-barang mewah ini telah kehilangan kemegahan dan nilainya karena korosi zat dan waktu yang tidak wajar. Hanya ketika generasi selanjutnya menyapu pandangan mereka, mereka dapat membayangkan kejayaan dan kekayaan kota ini sebelumnya. Namun, setelah imajinasi berakhir, yang menyapa mata mereka adalah kotoran berbagai burung dan binatang, lumpur di mana-mana, serangga yang sesekali merayap melalui lumpur di tanah, dan rumput liar yang tumbuh di seluruh kota. Semua ini menyebabkan layu kota ini menjadi sangat jelas. Su King segera melihat tablet batu yang terfragmentasi di mana kata ungu diukir. Menurut peta di kolam pembersihan abadi, ini adalah kediaman putra mahkota kerajaan ungu hijau. Su King berjalan di jalan berlumpur dan melihat jejak kaki yang berantakan di tanah. Dia menyapu pandangannya ke segala arah dan memperhatikan sosok pembudidaya yang melewati beberapa bangunan. Tidak banyak pembudidaya di sini, tetapi tampaknya ada beberapa orang sepanjang tahun. Melalui informasi yang dia kumpulkan tentang reruntuhan di sekte tersebut, Su King tahu bahwa akan selalu ada pembudidaya di sini. Mereka datang dari seluruh benua Nanhuang. Beberapa adalah pembudidaya dari sekte, dan beberapa adalah pembudidaya nakal. Karena Phoenix terlarang sangat luas dan memiliki sumber daya yang melimpah, meskipun berbahaya, masih menjadi tempat bagi banyak pembudidaya untuk mendapatkan sumber daya. Bagaimanapun, setiap orang harus berjuang untuk mendapatkan sumber daya di dunia yang kacau ini, terutama orang-orang dari sekte kecil, pasukan kecil, dan pembudidaya nakal. Setiap peningkatan basis kultivasi dan kekuatan tempur mereka dipenuhi dengan pertumpahan darah dan kematian yang menantang. Penggarap dari sekte besar juga mengalami kesulitan seperti itu. Hanya saja hal yang mereka perjuangkan berada pada level yang berbeda dan bahaya yang mereka hadapi juga lebih tinggi. Reruntuhan ini telah ada selama bertahun-tahun, sehingga bisa dianggap aman. Dengan demikian, itu menjadi tempat peristirahatan bagi para pembudidaya yang datang ke Phoenix terlarang untuk mendapatkan sumber daya. Kedatangan Su King menarik perhatian banyak orang. Namun, mereka hanya melirik sekilas sebelum dengan cepat menarik kembali pandangan mereka. Sebagian besar orang di sini memiliki kepribadian yang berhati-hati dan sangat waspada terhadap orang lain. Kepribadian Su King juga sama. Saat dia bergerak maju, pandangannya menyapu ke samping, waspada terhadap bahaya dan kedengkian yang mungkin datang. Dia tidak melambat dan terus melaju menuju pusat kota yang hancur. Tidak lama kemudian, sebuah kuil yang tampak familiar muncul dalam pandangannya. Berbeda dengan bangunan lain di kota yang hancur,
puncak kuil Extreme Heaven Dao berbentuk lingkaran. Jika seseorang melihat ke bawah dari ketinggian, mereka akan melihat bahwa hanya ada satu bangunan melingkar di seluruh reruntuhan dan berada di tengah. Dengan penataan seperti itu, bisa dibayangkan jika tempat ini sedang berkembang saat itu, status candi ini pasti sudah sangat tinggi. Su King diam-diam menatapnya dan bergerak mendekat. Dari jauh, dia melihat puluhan pembudidaya dengan pakaian berbeda duduk di luar kuil. Beberapa dari orang-orang ini berkelompok 2 hingga 3, dan beberapa sendirian. Mereka semua duduk di tempat di mana mereka bisa melihat bagian dalam kuil. Mereka kadang-kadang mengangkat kepala dan melihat ke dalam kuil. Adapun tingkat kultivasi mereka, kebanyakan dari mereka berada di alam kondensasi Qi yang disempurnakan. Ada juga pembudidaya foundation building yang tidak memiliki api kehidupan. Hanya tingkat kultivasi 2 pria tua berambut abu-abu dan keriput yang telah mencapai tingkat 1 api. Bisa dianggap masuk akal untuk 2 orang tua foundation building 1 api ini dan 3-5 foundation building di antara kerumunan yang belum membentuk api kehidupan mereka untuk berada di sini. Lagi pula, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk berhasil memahami saber surga ekstrem. Begitu mereka berhasil memahami saber surga ekstrim, itu akan setara dengan mencapai surga dalam 1 langkah. Namun, keberadaan pembudidaya kondensasi Qi sempurna lainnya di sini aneh. Setelah Su King mengalihkan pandangannya, dia memiliki jawaban di benaknya. Ini karena begitu dia berjalan, dia merasakan tanda-tanda kebencian rakus dari kerumunan. Namun, setelah merasakan auranya, kedengkian serakah ini dengan cepat mundur seperti burung yang terkejut. Ada beberapa tulang busuk di rerumputan di sekitarnya yang tidak dipedulikan siapapun. Ini adalah kuil Dao Surga Ekstrim, tempat untuk memahami saber surga ekstrim. Namun, ini juga merupakan tempat di mana yang kuat memangsa yang lemah. Dengan reputasi kuil Extreme Heaven Dao, para pembudidaya akan datang ke sini dari waktu ke waktu. Jika mereka ahli, mereka secara alami akan baik-baik saja. Jika tingkat kultivasi mereka tidak cukup tinggi, mereka pasti akan mati secara tragis di sini dan kehilangan segalanya. Dari penilaian Su King, bahkan jika mereka dengan sengaja membentuk kelompok yang terdiri dari 2 hingga 3 orang, itu tidak dapat mengubah fakta bahwa mereka berada di geng yang sama. Su King berpikir keras dan berjalan selangkah demi selangkah. Lusinan orang di luar kuil Dao saling bertukar pandang. Pada akhirnya, mereka tidak berani menyerang Su King. Karena mereka bisa bertahan di sini, mereka secara alami memiliki penilaian yang baik. Mereka samar-samar bisa mengatakan bahwa Su King tidak berbahaya. Saat Su King semakin dekat ke kuil, dia melihat patung yang sudah dikenalnya dengan beberapa hal yang tidak biasa di dalamnya. Dia juga melihat Saint Listar bermeditasi di bawah patung. Cahaya menusuk yang dipancarkan oleh jubah emas itu menyilaukan. Aliran cahaya dari kanopi di atas kepalanya mengalir ke segala arah seperti air. Sekarang matanya terpejam, seluruh tubuhnya memancarkan rasa dingin, seolah-olah semua emosinya tidak diperlukan baginya. Su King berhenti di jalurnya dan kewaspadaan muncul di benaknya. Dia tidak terlalu memperhatikan Saint Listar di sekte dan tidak berharap dia ada di sini. Meskipun kultivasi Su King luar biasa sekarang, cara bertarung yang disukainya adalah menekan dengan kekuatan absolut. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak mau berjuang keras. Setelah beberapa pemikiran, meskipun Su King tergoda oleh lentera kehidupan pihak lain, dia tidak perlu menjarahnya dan memiliki konflik tanpa alasan. Dia tidak masuk ke dalam kuil tetapi berencana mencari tempat di luar di mana dia bisa melihat patung itu dan mencoba untuk memahaminya. Pohon itu ingin tetap diam tapi angin tidak membiarkannya. Saint Listar sepertinya merasakan sesuatu. Mata rampingnya perlahan terbuka tanpa emosi di dalamnya. Tatapannya seperti bilah tajam yang langsung mendarat di Su King, yang berada di luar kuil. Saat dia melihat Su King, dia melambaikan tangannya tanpa berkata apa-apa. Segera, kehampaan di depannya terdistorsi dan riak menyebar di udara, mengaduk debu di tanah yang terkumpul menjadi pedang batu. Begitu pedang ini muncul, ia melepaskan aura yang mencengangkan dan memancarkan aliran pedang Qi yang menciptakan jurang di tanah. Di luar kuil, ekspresi 2 lelaki tua foundation building 1 api berubah drastis dan mereka dengan cepat mundur. Mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka, bahkan jika mereka hanya tergores oleh pedang yang dibentuk secara acak ini, mereka pasti akan mati. Yang lainnya sama dan dengan cepat mundur. Begitu mereka mundur, ujung pedang di kuil berputar dan mengarah ke Su King. Itu kemudian menyerang dengan ganas, bersiul saat langsung menuju Su King. Itu membangkitkan suara udara yang terkoyak, menciptakan serangkaian riak. Itu langsung melewati gerbang kuil dan tiba di depan Su King, menusuk di antara alisnya. Ekspresi Su King tenggelam saat dia menjentikan pedang batu yang masuk. Terdengar suara tabrakan yang keras. Pedang batu itu runtuh dan hancur berkeping-keping. Ketika bidak-bidak itu mendarat di depan Su King, mereka menciptakan badai yang menyapu ke segala arah. Kemanapun ia lewat, rumput liar di tanah pecah di akarnya dan tanah beterbangan. Untungnya, puluhan pembudidaya telah mundur dengan cepat. Kalau tidak, jika mereka berada dalam jangkauan badai ini,
tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup. Dalam badai debu, ekspresi Su King jelek. Dia dengan dingin menatap kuil. Tatapannya bertemu dengan Saintli Star. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Su King perlahan berbicara. Ekspresi Saintli Star setenang biasanya. Baginya, semua yang dia lakukan didasarkan pada kesukaannya sendiri. Jika dia ingin menyerang, dia akan menyerang. Jika dia ingin membunuh, dia akan membunuh. Di dalam hatinya, ras manusia di benua Nanhuang tidak layak disebut. Adapun Su King di depannya ini, dia awalnya tidak mengenalnya. Meskipun dia memperhatikannya karena pihak lain telah menekan Sima Ling, dia tidak melihat penampilannya. Dia hanya berencana untuk mengasuhnya menjadi nutrisi. Hanya selama periode waktu ini ketika dia memahami di sini dia mendengar tentang Su King dari para murid Sekte Pedang Awan Melonjak. Dia juga melihat gambar Su King. Sebelumnya, dia dengan santai menyerang tetapi pihak lain sebenarnya tidak terluka. Ini menyebabkan kilatan aneh muncul di matanya dan dia berpikir untuk melahap Su King segera. Namun, setelah beberapa pemikiran, dia merasa bahwa jika dia melahapnya sekarang, rasanya tidak akan memuaskan. Oleh karena itu, dia dengan tenang berbicara. Kaulah yang memanfaatkan ketidakhadiranku untuk menangkap adik laki-lakiku. Setelah kamu kembali, segera lepaskan dia dengan 3 kotou. Su King, ingat ini. Jika dia kehilangan sehelai rambut, aku akan mematahkan salah satu jarimu tanpa kecuali. Saintli Star dengan tenang berbicara seolah-olah dia sedang memberikan instruksi. Setelah dia selesai berbicara, dia mengabaikan Su King dan menutup matanya untuk bermeditasi. Semua orang di luar kuil Dao menahan napas dengan ekspresi berbeda. Tatapan mereka menilai Su King dan Saintli Star. Selama periode waktu ini, mereka telah memeriksa identitas Saintli Star dan mengalami dominasinya. Pada saat ini, mereka bisa melihat seberapa kuat serangannya. Pada saat yang sama, melalui kata-katanya, mereka juga mengetahui identitas Su King. Su King 7 pupil darah? Ini adalah surga yang dipilih dari 7 pupil darah. Terus, menghadapi orang-orang di benua Wanggu, dia masih harus menundukkan kepalanya. Su King berdiri di depan pintu masuk kuil. Tatapannya menyapu melewati leher Saintli Star dan kemudian melihat kanopi lentera kehidupan di atas kepalanya. Kilatan dingin melintas di matanya saat niat membunuhnya melonjak. Nenek moyang Sekte Fajra di tongkat besi hitam tersentak berulang kali saat melihat pemandangan ini. Dia tidak berani menunjukkan dirinya dengan gegabah, takut dia akan ditemukan oleh naga sejati lainnya. Namun, dia menghela nafas dalam pikirannya. Dalam buku-buku yang saya baca, plotnya biasanya adalah musuh yang mengintimidasi sang protagonis. Setelah itu, sang protagonis terpojok dan mulai melakukan serangan balik. Ini memuaskan tapi saya sedikit bosan membaca plot seperti itu. Namun, Setan Su berbeda. Dengan kepribadiannya, begitu musuh mengungkapkan niat membunuh, itu akan membuatnya merasa hidupnya terancam. Dia akan dipenuhi dengan niat membunuh bahkan tanpa musuh mengambil tindakan. Su King tidak tahu apa yang dipikirkan leluhur Sekte Fajran, tetapi dia tahu bahwa ada perbedaan kekuatan tempur antara dia dan Saintli Star. Karena itu, dia tidak bertindak gegabah saat ini. Sebaliknya, dia berbalik dan menemukan tempat dengan angin yang bagus. Dia kemudian mulai melepaskan racun secara diam-diam. Dia ingin membunuh bintang suci ini. Ini karena ketika dia menekan murid Sekte Pedang Awan Melonjak di markas Merpati Malam, yang terakhir tidak hanya kehilangan rambutnya, tulangnya hancur di banyak area. Menurut Saintli Star, sehelai rambut adalah jari. Karena begitu banyak tulang yang patah, dia pasti akan memutuskan untuk membunuh Su King. Kalau begitu aku akan membunuhmu dulu. Su King menyipitkan matanya dan menyembunyikan niat membunuhnya, tidak mengungkapkan sedikit pun di matanya. Saat dia terus melepaskan racun, dia juga mengamati sekelilingnya, mencari pelindung Dao pihak lain. Melihat pemandangan ini, leluhur Sekte Fajra berpikir sendiri. Setan Su melepaskan racun. Dia akan membuat langkah pertama. Ini adalah pertempuran antara dua skrip. Ini adalah pertarungan antara naga sejati. Nenek moyang Sekte Fajra gemetar. Dia tidak tahu apakah dia gemetar ketakutan atau kegembiraan. Dia tahu bahwa sekali Su King ingin membunuh seseorang, kecuali pihak lain memiliki metode yang mengejutkan, dia pasti akan bertarung sampai mati. Di masa lalu, musuh Su King tidak terlalu kuat tapi kali ini berbeda. Tidak hanya leluhur Sekte Fajra merasakan betapa kuatnya bintang suci itu dari jauh, tetapi dia juga kadang-kadang mendengar para murid dari Departemen Pembunuhan membicarakannya. Dia tahu bahwa orang ini memiliki bakat tiada tara. Namun, dia tidak bisa mempertimbangkan ini saat ini. Dia mengerti bahwa dia hanya perlu tahu sedikit. Dengan kepribadian Demon Su, jika dia benar-benar mati di sini, dia pasti akan menggunakan semua caranya sebelum dia mati. Meledakkan tongkat besi mungkin salah satunya. Karena bintang suci ini, Demon Su ingin membunuh. Karena Saintli Star ini, Demon Su ingin meledakkanku. Karena bintang suci ini, hidupku dalam bahaya. Semua ini karena Saintli Star. Saintli Star, kamu mencoba membunuhku.
Ketika leluhur Sekte Fajra memikirkan hal ini, matanya menjadi merah. Dia menatap lekat-lekat Saintlistar melalui tongkat besi hitam. Bayangan itu juga dengan jelas merasakan fluktuasi halus pada Suking dan leluhur Sekte Fajra. Kecerdasannya telah berkembang pesat sekarang. Setelah beberapa pemikiran, itu juga tegang. Senja tiba. Suking telah melepaskan racun yang tidak berwarna dan tidak berbau di sekitarnya. Pada kenyataannya, ini bukanlah racun yang sebenarnya. Terlepas dari apakah itu secara individu atau campuran, mereka tidak berbahaya. Namun, begitu katalis diperkenalkan, mereka bisa langsung berubah menjadi racun yang kuat. Namun, Suking merasa ini tidak cukup untuk menghapus perbedaan antara dia dan Saintlistar. Lagi pula, Saintlistar telah menunjukkan kekuatan tempur dari 6 api di 7 pupil darah. Kekuatan tempur ini cukup menakutkan untuk bertarung melawan sesepuh puncak pertama. Yang paling penting, Suking tidak yakin apakah hanya kekuatan tempur dari 6 api yang dimiliki Saintlistar. Selain itu, dia tidak merasakan jejak pelindung Dao pihak lain di sekitarnya. Dengan kepribadiannya, bintang suci tidak akan membuat pelindung Dao tetap tersembunyi. Jadi, dia sepertinya mengatur agar mereka pergi keluar dan menangani hal-hal lain di Phoenix Forbidden. Suking merenung sejenak. Ia merasa masih perlu lebih banyak mengamati dan tidak bertindak gegabah untuk berjaga-jaga. Pada saat yang sama, dia akan melepaskan lebih banyak racun. Hanya dengan begitu peluangnya untuk menang akan meningkat. Dia juga membuka 5 botol yang berisi serangga hitam kecil dan mengendalikannya agar menyebar. Namun, setelah serangga hitam kecil terbang keluar, hasilnya menyebabkan Suking menjadi lebih waspada. Kanopi di atas kepala Saintlistar sebenarnya memiliki semacam penghalang pelindung, menyebabkan serangga hitam kecil tidak dapat menembusnya dengan segera. Mereka hanya bisa mengikatkan diri padanya dan menunggu kesempatan. Kanopi lentera hidupku dapat melindungi jiwa? Apakah lentera kehidupan Saintlistar melindungi tubuh? Suking berpikir keras. Waktu berlalu. Senja berlalu dan malam tiba. Bulan terang muncul di langit dan menyebarkan cahayanya di tanah. Saat Suking merasakan racun di sekitarnya dan bertanya-tanya racun mana yang harus ditambahkan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat bahwa saat malam tiba, ekspresi para pembudidaya di luar kuil menjadi hikmat. Beberapa dari mereka bahkan memiliki antisipasi samar di mata mereka. Ini mengejutkan Suking. Dia mengangkat kepalanya dan tatapannya tertuju pada lelaki tua Foundation Building 1 api di kejauhan. Di bawah tatapan Suking, tubuh lelaki tua itu bergetar. Setelah ragu-ragu, dia buru-buru berdiri dan membungkuk pada Suking sebelum berbicara dengan suara rendah. Rekan Taoisu, apakah Anda tahu kedalaman kuil Dao Surga Ekstrim ini? Ketika Suking mendengar ini, ekspresinya setenang biasanya. Dalam informasi yang dia peroleh dari sekte tersebut, memang tidak ada apapun tentang kedalaman yang disebutkan pihak lain. Karena itu, dia menunggu lelaki tua itu melanjutkan. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia tidak ragu atau menyembunyikan apapun dan memberitahu alasannya. Rekan Taoisu, kuil Dao Surga Ekstrim ini normal sebelumnya, tetapi ada beberapa perubahan dalam 4 tahun terakhir. Karenanya, ada lebih banyak orang di sini daripada sebelumnya. Perubahan ini adalah setiap kali malam tiba dan cahaya bulan menyinari kuil Dao, saat mendarat di patung, beberapa bayangan pedang akan muncul. Semua orang bisa melihatnya, tapi sampai sekarang, belum ada yang berhasil memahaminya. Hanya Tuan itu, tatapan lelaki tua itu dengan cepat menyapu Saintlistar di kuil Dao. Dia mendapatkan sesuatu setiap malam selama beberapa hari ini. Meskipun kami telah gagal berkali-kali, kami masih memiliki harapan di benak kami. Kami tidak meminta pemahaman yang lengkap. Bahkan jika kita bisa memahaminya sedikit, itu cukup untuk meningkatkan kekuatan bertahan hidup kita. Pria tua itu tersenyum pahit. Suking berpikir keras dan berbalik untuk melihat ke kuil. Pada saat itu, cahaya bulan yang terang menutupi tanah dan ketika mendarat di candi, beberapa sinar melewati retakan di bagian atas candi dan mendarat di candi, menyinari patung. Di bawah tatapan Suking, patung di kuil Extreme Heaven Dao perlahan berubah di bawah sinar bulan. Samar-samar, patung itu menjadi hidup dan tampak bergerak. Banyak bayangan pedang muncul di sampingnya, samar-samar terlihat. Namun, dalam sekejap mata, semuanya kembali normal. Suking merasa aneh dan terus menatap. Segera, dia merasakan keaktifan patung itu lagi dan bayangan pedang di sekitarnya. Di mata orang luar, bayangan pedang ini kabur. Hanya pada saat tertentu mereka memiliki kesempatan untuk melihat bayangan pedang yang lebih jelas. Namun, di mata Suking, karena dia telah memahami saber surga ekstrim, masing-masing bayangan pedang ini sangat jelas. Begitu dia melihat mereka dengan jelas, pedang surgawi ilusi muncul di atas kepalanya. Pedang surgawi ini adalah pedang surga ekstrim yang telah dia pahami. Saat dia terus mengamati bayangan pedang, aliran cahaya menyebar dari pedang surgawi ilusi seolah sedang mengalami beberapa perubahan. Setelah diperiksa lebih dekat, orang dapat melihat bahwa perubahan ini condong ke tingkat materialisasi. Di masa lalu, pedang surgawi berada dalam bentuk ilusi. Pada saat ini,
mulai dari gagangnya, pedang surgawi benar-benar menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi jasmani dalam cahaya yang mengalir. Apalagi tanda materialisasi ini masih menyebar. Su King dapat membayangkan bahwa begitu cahaya menyebar ke seluruh pedang, pedang surga ekstrim akan maju selangkah dari keadaan ilusi di masa lalu, sangat dekat dengan keberadaan jasmani. Adegan ini menyebabkan puluhan orang di sekitarnya gemetar. Saat keterkejutan muncul di mata mereka, pedang surgawi yang mirip dengan pedang Su King juga muncul di atas kepala Saint Listar yang sedang bermeditasi di kuil Dao. Namun, pedang surgawinya berwarna hijau sedangkan pedang Su King berwarna ungu. Dua pedang surgawi muncul satu demi satu. Adegan ini menyebabkan napas terengah-engah di sekitarnya. Mata banyak orang menyipit dan napas mereka menjadi sedikit tergesa-gesa. Kedatangan Saint Listar telah menunjukkan pemandangan yang mencengangkan ini sejak beberapa hari yang lalu dan yang lainnya sudah terbiasa, tetapi mereka terkejut bahwa Su King juga sangat tiada taranya. Ini karena mereka tahu bahwa adegan ini berarti bahwa mereka berdua telah memahami saber langit ekstrim sebelumnya. Selain itu, pemahaman mereka mencengangkan dan mereka memiliki kemungkinan untuk berhasil memahami serangan pedang kedua. Su King ini memang surga 7 pupil darah. Keduanya memahami. Dan, dari kelihatannya, mereka berdua mewujudkan bentuk ilusi jurus pedang. Saat saber benar-benar terwujud akan menjadi saat mereka berhasil memahami. Itu tergantung pada siapa yang berhasil lebih dulu. Begitu salah satu dari mereka berhasil, tidak peduli seberapa banyak yang dipahami orang lain, usaha mereka akan langsung sia-sia dan kehilangan semua pemahaman mereka. Lusinan orang ini yang telah menonton selama berhari-hari dan memahami kuil Dao surga ekstrim dengan sangat baik berdiskusi dengan suara rendah, tetapi mereka tidak berani memiliki pikiran bengkok saat ini. Ini karena memahami saber surga ekstrim tidak berarti bahwa orang tersebut telah kehilangan kewaspadaan dan kekuatan membunuhnya. Jika mereka berani ikut campur, mereka pasti akan mati secara tragis di tempat. Di mata semua orang di luar kuil Dao, pedang surgawi di atas kepala Su King dan Saint Listar memancarkan cahaya yang cemerlang. Selain itu, tampaknya tingkat materialisasi Saint Listar jelas lebih besar. Sekarang, sudah mencapai 50%. Adapun Su King, dia datang terlambat dan tidak punya banyak waktu untuk memahaminya. Saat ini, perwujudan pedangnya kurang dari 10%. Su King dengan dingin menatap Saint Listar. Melihat kecepatan materialisasi, jika ini terus berlanjut, dia pasti akan lebih cepat dari Saint Listar. Namun, meskipun saber langit ekstrim itu penting, ada banyak kuil Dao. Selain itu, hanya dengan memahami 7 jurus pedang, itu dapat dianggap sebagai seni kultivasi tingkat kaisar. Oleh karena itu, bagi Su King, keberhasilan atau kegagalan dalam memahaminya tidak berarti banyak. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus bergerak sementara pihak lain sedang memahami. Meskipun dia memiliki 4 bola api kehidupan dan memiliki setidaknya 6 kekuatan pertempuran api, 120 lubang sihir memiliki kelemahan besar. Selama periode waktu ini, Su King telah bertarung melawan pilihan surga dari aliansi 7 sekte, dan telah mempelajari pilihan surga itu dengan 120 lubang ajaib. Aku harus melepaskan lebih banyak racun. Hanya dengan begitu racunnya akan jauh lebih besar ketika diaktifkan. Su King terdiam dan mengalihkan pandangannya saat dia memutuskan untuk menunggu lebih lama. Selain itu, melihat kecepatan pemahaman pihak lain, mustahil baginya untuk berhasil dalam beberapa hari. Juga, meskipun pelindung daunnya tidak ada di sini, aku masih harus waspada. Ketika Su King memikirkan hal ini, dia untuk sementara menekan niat membunuh di benaknya. Begitu dia menekan niat membunuhnya, Saint Listar menoleh dan tanpa ekspresi menatap Su King di luar kuil. Ketika dia melihat bayangan pedang di atas kepala Su King, tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Bahkan seekor ayam berani bersaing dengan burung phoenix untuk mendapatkan kejayaan. Dia tidak berencana untuk memeliharanya lagi. Karena Su King berani bertarung dengannya untuk mendapatkan kesempatan, dia hanya akan membunuhnya dan tidak membuang banyak waktu. Setelah membunuhnya, dia bisa terus memahami. Adapun identitas urutan 7 pupil darah pihak lain, Saint Listar tidak peduli. Ini karena dia merasakan kemerahan di langit pada siang hari. Ditambah dengan beberapa hal yang dia pahami, dia tahu bahwa aliansi telah menyerang utara. Sekarang, itu adalah waktu utama aliansi. 7 pupil darah tidak akan berani mengeluarkan suara bahkan jika dia membunuh urutan. Kepribadiannya adalah mengikuti pikirannya. Sekarang niat membunuh dalam pikirannya telah meningkat, dia tidak ragu sama sekali. Dia tiba-tiba berdiri dan melangkah keluar dari kuil. 120 lubang ajaib di tubuhnya terbakar seperti kompor raksasa, dan 4 bola api kehidupan di tubuhnya membubung ke langit. Kanopi lentera hidupnya memancarkan cahaya pelangi. Di belakangnya, Miemeng bertubuh hijau dan berekor merah berteriak ke langit. Kekuatan tempur 6 api meletus saat ini. Kekuatannya tak terbendung dan auranya menekan sekitarnya, menyebabkan cuaca berubah. Seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergemuruh di sini. Orang-orang di luar kuil Dao tidak bisa bereaksi sama sekali.
Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk melihat kecepatan 6 tembakan. Hanya Suking yang tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia juga tidak bisa melihat kecepatan 6 tembakan. Lagi pula, perbedaan antara 6 api dan 5 api itu seperti 4 api yang menekan 3 api. Perbedaannya terlalu besar. Namun, sekelilingnya dipenuhi dengan racunnya dan serangga hitam kecil memenuhi penghalang di sekitar Saintly Star. Semua ini memungkinkan Suking untuk langsung merasakannya. Meskipun Suking tidak pernah benar-benar bertarung melawan 6 api, dia sangat menyadarinya dan bahkan bisa membayangkannya. Ini karena dia mengerti bahwa di alam Foundation Building, kemunculan setiap bola api akan menyebabkan kekuatan tempur kultivator meningkat secara drastis. Berkali-kali, dia bahkan merasa bahwa setiap tambahan bola api kehidupan di gedung fondasi sama seperti ketika dia menerobos ke gedung fondasi. Seolah-olah dia telah melintasi alam utama. Suking tidak tahu apakah ada dunia lain di luar langit berbintang dunia ini. Jika ada, akankah berbagai ras di dunia itu berkultivasi seperti mereka? Apakah mereka juga mengolah api kehidupan di alam Foundation Building? Dan ini karena Suking merasa bahwa perbedaan antara pembudidaya di alam Foundation Building terlalu besar. Misalnya, 4 api dapat menekan dan membunuh 3 api dengan mudah kecuali pihak lain memiliki harta yang mencengangkan. Selain itu, perbedaan ini tidak dapat diimbangi dengan kuantitas. Ini benar-benar berbeda dari saat para pembudidaya berada di kondensasi Qi. Itu adalah logika yang sama untuk 6 api yang menekan 5 api. Pada saat itu, Suking hanya bisa merasakan bahwa Saintly Star telah bergerak. Namun, dia tidak bisa melihat sosok pihak lain sama sekali.